Cerita. Saya menggunakan ponsel suami saya untuk mentransfer uang kepada pengasuh. Dia mengirim pesan terima kasih kepada suami saya, mengatakan bahwa bayi di kandungannya hari ini sangat manis. Saya melakukan sesuatu yang membuat mereka pucat pasi. Makan malam sudah lama tersaji. Asap dari semangkuk sayur pare juga sudah menghilang. Saya duduk meringkuk di sudut dapur. Tangan masih menggenggam erat lap piring yang sudah usang. Di ruang tamu, suara televisi terdengar monoton tetapi tidak bisa menutupi kesunyian mengerikan yang menyelimuti meja makan. Ibu Ratna, ibu mertua saya, duduk di sana dengan wajah serius. Matanya tajam sesekali melirik ke arah kamar tempat saya berdiri. Saya tahu badai akan segera datang lagi. Setiap makan malam di rumah ini sudah lama bukan lagi kesempatan bagi keluarga untuk berkumpul, tetapi menjadi tempat bagi beliau untuk melampiaskan kekecewaan terhadap dosa terbesar saya. Di mana Maya? Kenapa belum juga makan? Apa dia merasa seperti seorang putri bangsawan? Menunggu orang tua ini menjemputnya baru mau datang. Suara Ibu Ratna terdengar, tipis dan tajam seperti pisau cukur. Saya terkejut. Buru-buru mengusap tangan kecelemek lalu keluar. Saya mencoba memaksakan senyum untuk meredakan suasana. Ya, Bu. Saya di sini. Tadi saya sibuk menata toples-toples bumbu agar rapi. Jadi agak lambat. Silakan makan. Bu. Saya dengan lembut menyajikan semangkuk nasi putih. Menyerahkannya dengan kedua tangan. Tetapi beliau tidak langsung menerimanya. Beliau hanya menatap tajam ke tangan saya yang kurus. Bibirnya mengerucut lalu sebuah desahan panjang terdengar di tengah rumah yang sepi. Makan malam dimulai dalam ringingan yang menyesakkan. Suara sumpit yang saling beradu terdengar jelas. Sesekali diselingi batuk kering Ibu Ratna. Setelah beberapa suap, beliau meletakkan sumpitnya dengan keras di meja. Matanya berkilat-kilat penuh kebencian. Beliau melirik ke arah Rian yang menunduk makan lalu kembali menatap saya sambil mencaci maki. Lihatlah, saya membesarkanmu sampai sebesar ini. Tapi sekarang saya harus melihat rumah ini tanpa keturunan sudah 8 tahun. 8 tahun lamanya tidak ada anak. Wanita macam apa yang seperti pohon kering tak berdaun. Hanya tahu makan lalu menyusahkan orang lain. Saya merasa mual. Nasi di mulut tiba-tiba terasa hambar dan pahit di tenggorokan. Tidak bisa saya telan. Saya tahu beliau benar menurut logika orang zaman dulu. Tetapi hati saya tetap sakit seolah diremas. Saya tidak berani mendongak. Hanya melihat air mata saya mulai menetes deras ke nasi putih. Setiap kata beliau seperti pisau yang mengiris hati. Menaburi garam pada luka yang tak pernah sembuh. Ibu Ratna semakin bersemangat berbicara. Beliau bahkan menyeret cerita lama saya yang meninggalkan rumah untuk mengikuti Rian. Menjadikannya bahan ejekan. Beliau mengatakan saya adalah wanita nakal yang membawa nasib buruk bagi rumah ini. Karena sejak saya datang, keluarga tidak menjadi lebih baik, melainkan semakin terpuruk dalam hal keturunan. Bu, hentikan. Masalah anak adalah takdir. Kenapa ibu menyalahkan Maya sepenuhnya seperti itu? Dia sudah cukup menderita. Bu, kalau ibu menyayangi Rian, ibu juga harus menyayangi menantu ibu ini. Rian bersuara. Suaranya berat dan penuh kepasrahan. Dia menggenggam tangan saya di bawah meja. Genggaman yang sangat erat seolah ingin memberikan kekuatan kepada istrinya yang malang. Ibu Ratna tersenyum sinis. Wajahnya menjadi bengkok karena marah. Beliau menunjuk langsung ke wajah Rian sambil berteriak bahwa Rian adalah anak durhaka karena seorang wanita melupakan leluhur dan garis keturunannya. Beliau mengatakan bahwa jika saya masih memiliki sedikit harga diri, saya harus segera berkemas dan pergi dari rumah. Jangan sampai beliau harus menggunakan tindakan keras. Kata-kata penghinaan itu sudah saya hafal. Tetapi mengapa setiap kali mendengarnya, hati saya masih terasa begitu sakit? Saya berdiri. Kaki gemetar tidak stabil. Berniat membereskan meja makan. Tetapi Ibu Ratna menepisnya hingga piring dan sumpit jatuh ke lantai pecah berkeping-keping.
Suara keramik yang pecah seperti hati saya saat ini. Hancur berkeping-keping, dan tidak bisa diperbaiki lagi. Malam itu saya berbaring, memunggungi dinding. Isak tangis hanya berani keluar sebagai isakan kecil agar tidak mengganggu Rian. Dia memeluk saya. Kehangatannya adalah satu-satunya hal yang menahan saya tetap hidup. Dia membisikkan kata-kata menenangkan di telinga saya. Mengatakan bahwa dia akan selalu berada di sisi saya. Bahwa anak adalah anugerah Tuhan. Tidak ada pun tidak mengapa. Kelembutan Rian saat itu semakin membuat saya merasa bersalah. Saya merasa benar-benar menjadi istri yang gagal. Karena tidak bisa memberikannya keluarga yang utuh. Dalam kegelapan, saya berjanji pada diri sendiri akan berusaha lebih keras lagi. Akan mencari setiap dokter. Minum setiap obat herbal agar bisa melahirkan seorang anak untuknya. Saya tidak tahu bahwa kelembutan itu adalah topeng sempurna yang menutupi konspirasi jahat yang perlahan terungkap. Pagi berikutnya, sebelum sinar matahari pertama sempat menembus kabut tipis di pinggiran kota, Rian sudah membangunkan saya dengan wajah serius, namun penuh kasih sayang. Dia memegang selembar kertas berstempel merah rumah sakit. Tangannya sedikit gemetar, seolah menyembunyikan sesuatu yang sangat penting. Saya bertanya dengan cemas. Ada apa? Mas, apakah kesehatan ibu ada masalah? Dia menggelengkan kepala. Menarik saya duduk di tepi tempat tidur. Matanya merah seperti baru saja melewati malam tanpa tidur. Dia perlahan membuka kertas itu. Meletakkannya di tangan saya lalu. Terisak tanpa suara. Maya, maafkan aku. Semua ini salahku. Selama ini aku membiarkanmu menanggung fitnah. Membiarkan ibu menyiksamu tanpa berani mengungkapkan kebenaran. Saya terperangah membaca tulisan di lembar hasil tes andrologi. Infertilitas primer karena azoospermia. Kepala saya pusing. Segala sesuatu di sekitar saya seolah berputar. Saya tidak percaya pada mata saya lagi. Pria yang sehat dan tampan seperti Rian ternyata tidak bisa memiliki anak. Keterkejutan awal dengan cepat digantikan oleh rasa iba yang tak terbatas untuk suami saya. Saya memeluknya. Air mata saya menetes. Tetapi kali ini karena iba kepadanya. Bukan karena merasa terhina. Saya menyalahkan diri sendiri mengapa selama ini tidak memikirkan kemungkinan ini. Terus-menerus menyalahkan diri sendiri sehingga kami berdua harus menderita. Aku tidak ingin kamu diremehkan ibu. Jadi aku berniat menyembunyikan hal ini sampai akhir hayat. Tapi melihatmu layu setiap hari, aku tidak tahan lagi, kata Rian. Suaranya tulus, sehingga saya tidak sedikit pun curiga. Dia mengatakan akan menunjukkan kertas ini kepada ibu agar beliau tidak lagi mempersulit saya. Tetapi dia takut ibu akan kaget dan sakit. Pengorbanan Rian. Dia rela menerima kesalahan demi melindungi kehormatan saya. Membuat saya terharu hingga menangis. Saya menggenggam tangannya. Menegaskan bahwa apapun yang terjadi, saya tidak akan pernah meninggalkannya. Saya memintanya untuk merahasiakan masalah ini. Saya rela dicap mandul agar dia tetap menjaga harga diri di hadapan keluarga dan tetangga. Cinta buta telah membuat saya tidak lagi cukup jernih untuk menyadari celah dalam kata-kata suami yang sempurna itu. Hari itu juga, suasana di rumah tiba-tiba berubah secara aneh. Rian menunjukkan kertas itu kepada Ibu Ratna di kamar tertutup. Saya hanya mendengar suara tangis beliau yang pilu. Lalu setelah itu adalah keheningan yang panjang. Ketika beliau keluar kamar, tatapan matanya kepada saya sudah tidak lagi begitu sinis. Tetapi digantikan oleh sikap dingin yang menakutkan. Beliau tidak lagi mencaci maki secara terbuka. Tetapi tindakan mengabaikan dan meremehkan saya tetap terjadi secara terselubung. Rian sebaliknya, dia merawat saya lebih teliti. Setiap sore sepulang kerja, dia membelikan saya, kadang semangkuk bakso hangat. Kadang obat herbal yang dia bilang adalah obat langka. Dibeli oleh teman-teman dari luar negeri. Dia dengan hati-hati menuangkan air. Menyerahkan pil-pil itu ke tangan saya. Memaksa saya meminumnya tepat waktu untuk memulihkan tubuh.
Siapa tahu keajaiban akan datang. Saya percaya padanya sepenuhnya. Meminum pil-pil itu dengan segala harapan dan rasa syukur. Saya merasa sangat bahagia memiliki suami yang begitu pengertian. Saya diam-diam bersyukur kepada Tuhan telah mempertemukan saya dengannya. Pria yang demi saya menanggung penderitaan terbesar seorang pria, yaitu tidak bisa memiliki keturunan. Di malam hari, ketika Rian sudah tertidur pulas, saya sering duduk menatapnya dan berjanji pada diri sendiri akan menggunakan seluruh hidup ini untuk membalas budi baiknya. Saya mulai mencari pekerjaan tambahan. Menerima jahitan di rumah untuk mendapatkan uang lebih banyak bagi keluarga. Semoga beban ekonomi tidak memberatkan pundaknya. Namun, kadang-kadang saya menangkap di mata Rian sekilas pandangan jauh dan dingin yang tidak bisa saya jelaskan. Terutama ketika dia memegang ponsel dan keluar ke balkon untuk berbicara sangat lama. Suaranya kecil dan penuh misteri. Pernah saya bertanya ada apa? Dia hanya tersenyum ramah. Mengatakan bahwa ada sedikit masalah di kantor. Meminta saya untuk tidak khawatir agar tidak mempengaruhi kesehatan. Saya kembali percaya. Kembali menyingkirkan keraguan yang baru saja muncul di hati saya untuk terus hidup dalam kepompong kebahagiaan palsu yang telah dia tenun dengan susah payah. Saya tidak menyangka bahwa kertas tes itu hanyalah sandiwara sempurna dan pil-pil herbal yang saya minum setiap hari adalah tali yang perlahan mencekik masa depan saya. Suatu sore di akhir pekan, Rian pulang tidak sendirian, melainkan bersama seorang wanita muda dan seorang anak laki-laki berusia sekitar 3 tahun. Wanita itu tampak agak lusuh, mengenakan baju kurung lama. Matanya selalu menunduk menunjukkan rasa takut. Rian memperkenalkan dia bernama Tia. Berasal dari kampung yang sama dengan seorang rekan kerjanya. Karena kesulitan hidup, suaminya meninggalkannya demi wanita lain sehingga dia harus membawa anaknya ke kota mencari pekerjaan. Anak itu bernama Jojo. Dia memiliki mata bulat besar berwarna hitam pekat dan mulut yang mungil, das. Terlihat sangat menggemaskan. Sejak pandangan pertama, naluri keibuan dalam diri saya yang merindukan anak terbangun kuat. Rian menarik saya ke kamar. Suaranya memohon seolah sedang meminta sesuatu yang sangat besar. Dia mengatakan bahwa melihat ibu dan anak Tia terlantar di tengah kerasnya hidup, dia tidak tega mengabaikannya. Dia berdiskusi dengan saya. Bagaimana kalau kita mengadopsi Jojo sebagai anak? Selain untuk menghidupkan suasana rumah dengan suara anak-anak, juga untuk mengurangi kekhawatiran Ibu Ratna tentang tidak adanya keturunan. Maya, lihatlah anak itu betapa kasihan. Dia tidak bersalah sama sekali. Kita beramal juga untuk menabung pahala untuk masa depan. Siapa tahu Tuhan berbelas kasih dan memberikan kita anak kandung sendiri. Kata-kata Rian manis seperti madu yang dituangkan ke telinga. Menembak tepat pada titik lemah saya satu-satunya, yaitu rasa iba dan kerinduan untuk memiliki anak. Saya ragu-ragu melihat ke arah ruang tamu tempat Ibu Ratna sedang menggendong Jojo dengan wajah ceria yang belum pernah saya lihat selama 8 tahun terakhir. Beliau memeluk dan menciumnya, memberinya kue. Matanya berbinar-binar penuh kebahagiaan seolah itu adalah cucu kandungnya sendiri. Tia berdiri di samping. Sesekali melirik Rian dengan tatapan penuh arti. Tetapi saat itu saya hanya berpikir dia sedang berterima kasih kepada dermawannya. Kehadiran ibu dan anak itu seperti meniupkan kehidupan baru ke dalam rumah yang suram ini. Setelah beberapa saat berpikir, saya mengangguk setuju dengan tawaran Rian. Saya berpikir sederhana bahwa menambah 1 piring dan 1 pasang sumpit tidak seberapa. Asalkan keluarga menjadi damai dan suami saya terpenuhi keinginannya. Sejak ada Tia dan Jojo, hidup saya benar-benar berubah. Saya tidak lagi harus sibuk dengan pekerjaan rumah karena sudah ada Tia yang mengurus semuanya. Namun sebagai gantinya, saya merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Ibu Ratna menghabiskan seluruh waktunya untuk Jojo. Beliau sangat memanjakannya, membelikan berbagai pakaian bagus dan mainan mahal untuknya. Setiap kali saya ingin menggendongnya,
Beliau selalu mencari cara untuk mendorong saya menjauh atau mengucapkan kata-kata sinis bahwa orang yang tidak memiliki kehangatan. Anak sebaiknya tidak menyentuh anak agar tidak merusak anak itu. Hati saya merasa sedih. Tetapi melihat Rian bahagia bermain dengan anak itu, saya berbisik pada diri sendiri bahwa saya harus lebih pengertian. Saya menganggap Jojo sebagai anak kandung. Dengan tangan sendiri membelikan susu dan obat setiap kali dia sakit tanpa mengeluh. Tia adalah wanita yang pendiam. Selalu tampak rajin dan tahu diri. Dia bekerja tanpa henti. Dari mencuci, membersihkan, hingga memasak semuanya dilakukan dengan sempurna. Membuat Ibu Ratna sangat puas. Namun, saya mulai menyadari kejanggalan yang seharusnya saya waspadai sejak awal. Tia sangat memahami kebiasaan Rian. Tahu makanan apa yang dia sukai. Bagaimana dia suka minum kopi tanpa perlu saya beritahu. Ada beberapa malam saya terbangun, melihat tempat tidur di samping kosong. Lalu keluar ke balkon dan melihat Rian sedang berbicara dengan Tia di sudut halaman. Ketika melihat saya, keduanya tampak canggung lalu mencari cara untuk mengalihkan pembicaraan dengan alasan yang sangat kebetulan. Suatu kali saya tidak sengaja melewati kamar Ibu Ratna dan mendengar suara tawa riang di dalamnya. Ibu Ratna sedang berbicara dengan Jojo bahwa cucunya harus makan banyak, agar nanti bisa mengurus masa depan ayahnya. Suara ayah yang keluar dari mulut beliau membuat saya terdiam. Jantung berdebar kencang. Ayah siapa mungkinkah beliau mengacu pada Rian? Tapi kemudian saya menenangkan diri bahwa beliau pasti hanya bercanda dengan anak itu. Karena Rian sudah mengadopsinya sebagai anak, maka memanggilnya ayah adalah hal yang biasa. Kepercayaan saya, yang naif saat itu sungguh patut disesali. Saya terus sibuk memupuk kebahagiaan semu itu tanpa sedikit pun menyadari bahwa orang-orang yang saya anggap keluarga sedang bersama-sama menenun jaring pengkhianatan yang rumit untuk mendorong saya ke jurang kehinaan. Beberapa hari terakhir, suasana di rumah tampaknya mengalami perubahan aneh. Jika bukan orang yang peka, saya akan sulit menyadarinya. Ibu Ratna tiba-tiba jarang memarahi saya. Tetapi sebagai gantinya, beliau dan Rian sering melakukan percakapan pribadi yang panjang di kamar gelap. Beberapa kali saya lewat. Suara bisikan di dalam tiba-tiba berhenti. Hanya tersisa suara kipas angin yang berputar teratur dan tatapan curiga Ibu mertua ketika saya masuk. Saya berbisik pada diri sendiri. Mungkin mereka sedang membicarakan urusan bisnis Rian atau khawatir tentang kesehatan Jojo. Anak yang kini menjadi pusat perhatian seluruh keluarga. Tia tetap sama. Tetap rajin dan diam seperti bayangan. Tapi saya memperhatikan setiap kali Rian pulang kerja. Tatapan matanya tidak lagi menunjukkan rasa malu seorang pembantu, melainkan berbinar-binar kebahagiaan yang sulit digambarkan. Intuisi seorang wanita memberitahu saya bahwa ada ikatan tak terlihat yang mengikat orang-orang ini kecuali saya. Sore itu, sinar matahari keemasan menyebar di ladang kangkung di belakang rumah. Saya memanfaatkan waktu Jojo tidur siang dan ibu mertua pergi rapat organisasi wanita untuk memetik beberapa buah belimbing wuluh asam di kebun belakang untuk dimasak sup. Pohon belimbing wuluh tua ini adalah tempat saya sering datang setiap kali hati saya berat. Bayangan teduhnya meredakan kekesalan di hati. Ketika saya baru saja membungkuk untuk memungut buah belimbing wuluh yang jatuh di bawah pohon, suara aneh dari balik dinding pembatas antara kebun dan dapur tua terdengar membuat saya terdiam. Itu suara Rian. Suaranya berat tapi penuh kekhawatiran. Dan tak lama setelah itu adalah suara Ibu Ratna yang tajam dan tegas. Kamu harus berpikir dengan hati-hati. Jangan sampai dia curiga. Masalah Jojo adalah anak kandungmu. Cepat atau lambat harus ada status yang jelas. Tidak bisa terus-menerus disebut anak angkat. Saya terperanjat. Seluruh tubuh seperti dialiri listrik. Kaki saya tiba-tiba lemas. Tidak bisa digerakkan. Kata anak kandung terdengar di tengah keheningan seperti petir di siang bolong. Menghancurkan semua kepercayaan yang saya berikan kepada suami sempurna saya selama ini. Saya menahan napas. Menempelkan diri erat-erat ke batang pohon belimbing wuluh yang kasar.
membiarkan daun-daun kering menusuk kulit saya dengan menyakitkan. Di balik dinding, suara Rian menghela napas panjang penuh perhitungan. Ibu tenang saja. Saya sudah mempersiapkan semuanya dengan baik. Saat ini biarkan Tia tetap di sini dengan status pembantu untuk merawat anak. Itu, tunggu beberapa waktu lagi. Ketika Maya benar-benar percaya, saya akan mencari cara untuk melegalkan dokumennya. Ibu Ratna mendengus dingin. Suaranya mengandung penghinaan yang tak disembunyikan untuk saya. Jojo mirip sekali denganmu. Terutama hidung dan matanya itu. Melihatnya saja sudah tahu itu keturunan keluarga Lim kita. Maya, biarlah dia menjadi tameng untuk meredakan masalah. Dia penurut dan mudah diatur. Dan dia sedang berhutang budi kepadamu. Karena kertas tes palsu itu. Jadi dia pasti tidak akan berani protes. Kertas tes palsu jantung saya seperti diremas oleh tangan tak terlihat. Air mata mengalir panas, tetapi saya tidak berani mengeluarkan suara tangis. Segala sesuatu selama ini, dari kebaikan Rian, dari penderitaan infertilitas, hingga adopsi Jojo. Semua itu hanyalah sandiwara sempurna yang mereka ciptakan. Ternyata pria yang dulu saya puja. Pria yang rela menanggung stigma infertilitas. Demi saya, sebenarnya hanyalah pembohong yang keji. Dia telah memiliki anak dengan wanita lain bahkan ketika dia masih tidur bersama saya. Lalu dia membawa ibu dan anak itu ke rumah agar saya harus melayani. Harus menyayangi. Lebih menyakitkan lagi adalah keterlibatan ibu mertua. Beliau yang selalu mencaci maki saya mandul. Tetapi diam-diam membantu anaknya berselingkuh demi mempertahankan keturunan. Saya merasa konyol. Merasa menyedihkan karena terus-menerus memupuk kebahagiaan palsu ini. Bahkan merasa bersalah karena tidak bisa melahirkan anak untuknya. Saya berdiri di sana terdiam. Menatap buah belimbing wuluh asam di telapak tangan. Merasakan betapa pahitnya hidup saya. Kegelapan mulai menyelimuti kebun. Sama seperti kegelapan yang perlahan mencekik masa depan yang dulu saya impikan. Malam itu, saya berbaring di samping Rian, tetapi merasa seperti berbaring di samping orang asing. Ular beracun yang menunggu kesempatan untuk mencekik leher saya. Kehangatan dari lengannya yang memeluk saya tiba-tiba menjadi dingin dan menakutkan. Seperti biasa. Sebelum tidur, Rian dengan hati-hati menuangkan segelas air hangat dan mengeluarkan 2 pil dari botol berlabel luar negeri yang dia katakan adalah obat herbal langka. Dia menatap saya dengan mata penuh kasih sayang. Suaranya tetap manis seperti madu yang dituangkan ke telinga. Maya, minumlah. Sayang, obat ini sangat bagus. Harus konsisten agar kesehatanmu membaik. Aku hanya berharap kamu cepat sembuh agar rumah kita ada tawa anak-anak kita sendiri. Saya menatap mata itu. Mata yang pernah menjadi seluruh dunia saya. Sekarang hanya terlihat kepalsuan yang menakutkan. Saya tersenyum kaku. Menerima gelas air, lalu pura-pura memasukkan obat ke mulut. Tetapi sebenarnya sudah dengan cepat menyembunyikannya di telapak tangan di bawah selimut tipis. Menunggu hingga Rian sudah tertidur pulas dengan napas teratur. Saya perlahan bangkit. Jantung berdebar kencang, seolah ingin melompat keluar dari dada. Saya mengambil botol obat herbal yang diletakkan di meja rias. Tangan gemetar membuka tutupnya untuk memeriksa. Pil-pil kecil berwarna merah muda itu tampak sangat tidak berbahaya tetapi menyimpan rahasia mengerikan yang baru saja saya curigai. Saya teringat kata-kata Ibu Ratna di bawah pohon belimbing wuluh tentang Rian yang telah mempersiapkan segalanya agar saya tidak bisa protes. Sebuah ide melintas di kepala saya membuat saya bergidik. Apakah ini benar-benar obat herbal atau sesuatu yang lain untuk mencegah saya memiliki anak selama 8 tahun terakhir? Saya buru-buru mengambil beberapa pil, memasukkannya ke dalam saku baju. Berjanji pada diri sendiri bahwa besok pagi saya akan menemukan jawaban akhir atas kecurigaan ini. Pagi berikutnya, saya mengambil alasan pergi ke pasar lebih awal untuk mampir ke apotek besar di pusat kota. Tempat tidak ada yang mengenal saya. Untuk menanyakan tentang obat ini.
Apoteker Parubaya meneliti pil itu lalu menatap saya dengan ekspresi cemas bercampur terkejut. Sudah lama minum ini. Bu, ini adalah pil KB dosis tinggi. Biasanya digunakan untuk kasus-kasus khusus yang memerlukan penghambatan hormon dalam jangka panjang. Tangan saya seperti berdengung. Segala sesuatu di sekitar saya kabur karena air mata. Pil KB. Ternyata selama 8 tahun. Pria yang saya sebut suami telah secara teratur memberikan saya pil KB dengan nama obat herbal. Dia tidak hanya mengkhianati saya dengan wanita lain tetapi juga merampas hak saya untuk menjadi seorang ibu dengan cara yang paling kejam dan pengecut. Dia ingin saya selamanya menjadi pohon kering tak berdaun, agar dia punya alasan untuk membawa pulang anak selingkuhannya. Agar ibunya punya alasan untuk menghina saya. Sementara saya masih harus pasrah dan berhutang budi. Saya keluar dari apotek, berjalan terhuyung-huyung di trotoar yang ramai. Merasa seperti orang yang kehilangan jiwa di tengah hiruk-pikuk kehidupan. Rasa sakit ini terlalu besar. Itu melebihi segala penderitaan yang pernah saya kira bisa saya atasi. 8 tahun masa muda. 8 tahun pengorbanan dan penderitaan ditukar dengan konspirasi kejam yang diatur oleh orang yang paling saya cintai. Saya merasa benci. Kebencian yang menembus tulang sumsum bergolak di hati. Namun anehnya, setelah air mata yang terisak, sebuah ketenangan yang menakutkan tiba-tiba menyelimuti pikiran saya. Saya tidak ingin menangis lagi. Juga tidak ingin pulang ke rumah untuk melabrak atau membuat keributan agar ditertawakan orang. Saya tahu saya harus kuat. Harus tenang untuk menuntut keadilan bagi diri sendiri. Mereka yang telah menginjak-injak kepercayaan dan kehormatan saya akan membayar mahal untuk apa yang telah mereka lakukan. Duduk sendirian di kafe yang sepi. Saya menatap orang-orang yang berlalu lalang. Kenangan 8 tahun lalu tiba-tiba muncul seperti film sedih. Saat itu, saya adalah putri bangsawan dari keluarga terpandang yang sangat dicintai ayah saya. Ayah saya, seorang pria yang berpengalaman di dunia bisnis. Sangat menentang pernikahan ini. Dia mengatakan Rian adalah orang yang tidak jujur. Matanya mengandung ambisi dan kelicikan di balik penampilan seorang terpelajar. Tetapi karena cinta buta, saya membantah ayah. Bahkan meninggalkan rumah untuk mengikuti Rian dengan tangan kosong. Percaya bahwa hanya dengan cinta, saya akan memiliki segalanya. Saya pernah begitu bangga membangun keluarga kecil ini bersama Rian. Pernah merasa begitu berani memilih mengikuti panggilan hati. Sekarang, melihat apa yang saya dapatkan, saya merasa begitu bodoh dan kasihan pada ayah saya, yang telah menua, karena mengkhawatirkan putrinya yang bodoh. 8 tahun terakhir, karena rasa malu dan harga diri, saya jarang sekali berhubungan dengan keluarga. Hanya diam-diam menanggung segala kepahitan di rumah mertua untuk membuktikan bahwa saya telah memilih dengan benar. Rasa sakit karena dikhianati tidak hanya terletak pada fakta bahwa Rian memiliki orang lain, tetapi juga karena dia telah menjadikan saya boneka. Alat baginya untuk memerankan peran suami sempurna di depan semua orang sementara diam-diam menghancurkan hidup saya. Setiap pil yang saya minum, setiap caci maki Ibu Ratna yang saya dengar, semuanya adalah bagian dari rencana perebutan dan penipuan mereka. Saya bertanya pada diri sendiri, apakah ada saat Rian benar-benar mencintai saya atau sejak awal dia hanya melihat status keluarga saya sebagai batu loncatan untuk karirnya? Lalu ketika melihat saya meninggalkan rumah tanpa membawa harta, dia mulai mengubah sikap dan mencari jalan keluar lain. Pengkhianatan Rian seperti tikaman pisau fatal yang memutuskan ikatan terakhir saya dengan rumah itu. Saya bukan lagi Maya yang penurut dan lemah yang hanya tahu menunduk menerima. Dalam hati saya saat ini, api kebencian berkobar. Tetapi itu bukan kebencian buta yang mengarah pada tindakan bodoh. Saya membutuhkan rencana. Balasan yang tegas agar mereka tahu bahwa putri keluarga Lim bisa berkorban demi cinta. Tetapi juga bisa menjadi lebih kuat karena dikhianati. Saya mengambil ponsel. Jari saya gemetar mencari nomor kontak yang sudah lama tidak saya hubungi. Itu Lia, sahabat terbaik saya sejak kecil.
Sekarang dia adalah seorang dokter terkenal dan satu-satunya orang yang bisa saya percaya saat ini. Lia. Ini aku. Maya. Aku butuh bantuanmu. Bantuan yang sangat besar. Suara saya serak tetapi penuh tekad. Di ujung telepon. Lia terdiam sebentar lalu menghela napas. Mungkin dia sudah menduga. Hari ini akan tiba. Kami bertemu di tempat yang tersembunyi. Tempat saya akan mulai merencanakan langkah-langkah pertama untuk mendapatkan kembali kehormatan dan hidup saya sendiri. Harga pengkhianatan akan sangat mahal. Dan saya akan memastikan bahwa Rian, Ibu Ratna, dan juga Tia akan membayar semuanya tanpa kurang sedikit pun. Saya berdiri, merapikan topi, melihat bayangan diri saya di cermin. Mata saya tidak lagi menunjukkan kesedihan seorang wanita yang sulit, hamil, tetapi berbinar dengan tekad yang kuat. Saya akan mengubah rasa sakit ini menjadi kekuatan untuk mekar paling indah di tengah kesulitan yang telah mereka ciptakan. Saya melangkah masuk ke klinik Lia, saat matahari sore mulai memanjangkan bayangan di lorong-lorong yang berbau antiseptik. Lia menatap saya. Matanya tidak bisa menyembunyikan rasa iba, melihat sahabatnya begitu kurus setelah bertahun-tahun menanggung penderitaan. Saya meletakkan 2 pil merah muda dan surat hasil tes palsu yang telah Rian atur dengan susah payah di atas meja. Tangan saya masih gemetar. Tetapi mata saya sudah tidak lagi menunjukkan pandangan putus asa. Lia mengambil pil itu setelah mendengar seluruh cerita saya. Lalu dia membanting tangannya ke meja. Suara keras itu membuat beberapa pasien yang lewat pun menoleh. Bajingan itu. Dia tidak hanya berselingkuh tetapi juga ingin memotong jalanmu untuk menjadi seorang ibu. Maya, kenapa di dunia ini ada orang yang berwajah polos tetapi berhati sekejam itu? Lia berseru dengan kemarahan yang meluap-luap. Air mata saya sekali lagi menetes. Tetapi kali ini karena terharu atas pengertian sahabat karib saya menggenggam erat tangan Lia. Suara saya serak tetapi teguh. Saya mengatakan bahwa saya tidak ingin menangis lagi. Saya ingin mereka merasakan bagaimana rasanya ditipu dan kehilangan. Seperti yang mereka lakukan kepada saya selama 8 tahun. Terakhir, kami duduk bersama di ruangan kecil itu. Lia membantu saya menganalisis setiap langkah sebagai dokter kandungan yang berpengalaman. Lia mengatakan bahwa cara yang paling efektif saat ini adalah menyerang titik terlemah Ibu Ratna dan Rian, yaitu kerinduan untuk memiliki keturunan demi memperkuat status keluarga. Sebuah rencana rahasia mulai disusun. Saya tidak akan terburu-buru bercerai atau membuat keributan lalu pergi dengan tangan kosong. Saya membutuhkan waktu untuk mengambil kembali apa yang menjadi milik saya. Dari harta hingga kehormatan yang telah mereka injak-injak. Lia berjanji akan membantu saya menyiapkan berkas medis yang diperlukan. Hasil tes yang seindah mimpi untuk mengecoh mereka yang merasa sombong dengan konspirasi mereka sendiri. Saya pulang ke rumah saat hari sudah gelap. Rumah itu masih sunyi. Tetapi di hati saya kini ada gelombang bawah tanah yang bergolak. Saya melihat Rian dengan penuh perhatian mengajak Jojo berjalan-jalan di halaman. Pemandangan itu dulu membuat hati saya hangat. Kini hanya membuat saya mual karena kemunafikan yang ekstrem. Saya mencoba menarik napas dalam-dalam. Mengatur ekspresi wajah sebelum melewati gerbang besi yang dingin. Saya tersenyum menyapa Ibu Ratna saat beliau sedang membersihkan gigi di atas bangku kayu. Tatapan matanya masih tajam seperti biasa. Tetapi saya tidak lagi merasa takut. Maya, sudah pulang. Kenapa hari ini belanja begitu lama, makanan belum dimasak, tapi sudah sibuk pergi kemana-mana? Suara Ibu Ratna terdengar menusuk telinga. Tetapi saya hanya menjawab dengan lembut dengan nada penuh makna bahwa ada hal penting yang harus saya selesaikan untuk masa depan keluarga ini. Saya masuk ke kamar. Mulai menata kembali kepingan-kepingan dalam jiwa saya untuk mempersiapkan drama terbesar dalam hidup saya. Setiap langkah yang saya ambil, setiap kata yang saya ucapkan mulai sekarang harus diperhitungkan dengan cermat. Karena saya tahu saya sedang berhadapan dengan rubah-rubah tua berkedok keluarga. Pagi berikutnya, saya mulai melaksanakan langkah pertama dari rencana dengan sandiwara mual muntah yang sangat alami. Saya sengaja bangun lebih siang dari biasanya.
Begitu melangkah ke dapur sudah pura-pura menutup mulut dan buru-buru lari ke kamar mandi untuk muntah-muntah. Ibu Ratna yang sedang minum teh. Melihat itu langsung meletakkan cangkir. Tatapan matanya menyelidik tidak lepas dari punggung saya. Saya tahu beliau curiga. Karena 8 tahun terakhir, kata hamil adalah hal yang tabu dan paling mewah di rumah ini. Saya bersandar lelah di dinding. Wajah pucat karena kurang tidur semalam, tetapi tanpa sengaja menciptakan penampilan yang sangat meyakinkan. Rian turun dari lantai atas. Melihat istrinya seperti itu juga terkejut, lari mendekat untuk bertanya. Tetapi di matanya, saya melihat kebingungan yang sangat besar lebih dari sekadar kekhawatiran. Dia tahu betul bahwa setiap malam dia secara teratur memberikan saya pil KB. Jadi fakta bahwa saya menunjukkan gejala kehamilan adalah kejutan yang tidak kecil baginya. Saya menatapnya. Tersenyum lemah lalu mengatakan, "Akhir-akhir ini saya merasa aneh. Mungkin saya perlu periksa." Beberapa hari kemudian, berkat pengaturan cerdas Lia, saya membawa pulang hasil USG dengan tulisan kembar yang jelas. Ketika saya menyerahkan kertas itu kepada Ibu Ratna, tangannya gemetar hingga hampir menjatuhkan cangkir teh yang sedang dipegangnya. Wajah Ibu Ratna berubah dari terkejut menjadi sangat gembira. Lalu beliau buru-buru memakai kacamata untuk melihat lebih jelas gambar-gambar hitam putih yang samar di kertas. Ya Tuhan! Benar-benar, kembar leluhur keluarga Lim, benar-benar punya mata. Akhirnya pohon kering ini pun berbuah, beliau berseru. Suaranya gemetar karena haru. Sama sekali melupakan kata-kata pahit yang telah beliau berikan kepada saya selama bertahun-tahun. Rian berdiri di samping. Wajahnya pucat pasi. Dia menatap hasil USG lalu menatap saya. Bibirnya bergerak-gerak, tetapi tidak mengucapkan sepatah kata pun. Saya tahu dia sedang sangat bingung. Dia pasti bertanya-tanya mengapa pil KB-nya tidak berfungsi. Tetapi di depan ibu dan istrinya, dia terpaksa memerankan peran suami paling bahagia di dunia. Sejak hari itu, sikap Ibu Ratna berubah 180 derajat. Beliau tidak lagi menyuruh saya menyentuh pekerjaan rumah apapun. Bahkan secara pribadi masuk dapur untuk memasak hidangan paling bergizi untuk saya. Beliau menatap saya dengan tatapan penuh kasih sayang yang munafik. Selalu mengingatkan saya untuk menjaga kesehatan agar dua permata itu selamat. Saya menikmati perawatan itu sebagai kompensasi yang terlambat. Tetapi dalam hati saya merasa konyol dengan sifat dunia yang fana. Orang-orang menghargai saya bukan karena saya menantu, tetapi karena perut ini membawa nama pewaris bagi keluarga ini. Rian berbeda. Dia menjadi lebih pendiam dan sering diam-diam menatap saya dengan curiga. Saya tahu dia diam-diam mencari tahu penyebabnya. Tetapi saya sudah cepat-cepat menghilangkan semua jejak pil asli. Setiap makan, saya dengan cerdik mengambilkan makanan untuk Jojo. Berpura-pura menjadi ibu tiri yang baik hati, membuat Ibu Ratna semakin puas. Sementara Rian semakin merasa bersalah. Sementara Ibu Ratna dan Rian sibuk dengan kebahagiaan palsu tentang anak kembar. Ada seseorang yang duduk tidak tenang, yaitu Tia. Sejak tahu saya hamil, posisinya di rumah menurun drastis. Tidak lagi disayangi Ibu Ratna seperti sebelumnya. Karena kini Jojo bukan lagi satu-satunya harapan. Saya memperhatikan Tia sering berdiri di balik pintu dapur. Menatap saya dengan mata penuh kecemburuan dan ketakutan. Dia mengerti bahwa jika saya benar-benar melahirkan anak untuk Rian, maka ibu dan anak itu akan selamanya hanya menjadi bayangan yang bergantung dan bisa diusir kapan saja. Intuisi seorang wanita yang dikhianati membantu saya menyadari konspirasi yang mulai muncul di benak wanita itu. Tia tidak lagi rajin seperti sebelumnya. Dia sering menjatuhkan barang. Dan kadang-kadang saya menangkapnya sedang membisikkan sesuatu kepada Rian dalam kegelapan dengan wajah kesal. Suatu sore ketika saya sedang duduk beristirahat di kursi rotan di teras, Tia diam-diam membawakan semangkuk jus jeruk. Senyum di bibirnya tampak kaku secara aneh. "Kak Maya minum sedikit jus jeruk biar segar. Nenek suruh aku peras untuk kakak."
katanya. Nadanya sedikit merendah. Tetapi matanya tidak bisa menyembunyikan tatapan curiga. Saya menerima gelas itu tetapi tidak langsung meminumnya. Saya melihat tangannya sedikit gemetar dan matanya terus menghindar. Saya teringat peringatan Lia tentang orang-orang yang terpojok seringkali bertindak bodoh. Saya tersenyum berterima kasih lalu meletakkan gelas itu di meja. Pura-pura ada telepon masuk untuk masuk ke dalam. Melalui celah pintu. Saya melihat Tia menatap tajam ke gelas jus jeruk dengan wajah gelisah. Lalu dia dengan cepat membereskannya ketika melihat saya kembali. Saya tahu perang ini sudah mulai memanas dan Tia adalah pion pertama yang harus saya waspadai. Ketakutan Tia mencapai puncaknya ketika Ibu Ratna mulai berdiskusi dengan Rian tentang merenovasi kamar terbesar untuk dijadikan kamar bayi. Setiap kata beliau seperti tikaman pisau ke hati Tia. Dia selama ini masih berfantasi tentang posisi resmi di rumah ini. Saya berdiri dalam kegelapan. Menatap ketiga orang itu. Masing-masing dengan pikiran sendiri. Konspirasi sendiri. Dan merasa pahit dengan apa yang disebut keluarga. Rian masih memerankan peran suami. Sempurna tetapi setiap malam dia gelisah tidak bisa tidur. Mungkin dia takut rahasia tentang Jojo akan terbongkar jika saya benar-benar melahirkan. Saya tersenyum diam-diam. Ketenangan saya saat ini adalah ketakutan terbesar bagi mereka. Saya akan membiarkan mereka saling bertarung. Saling mengungkapkan sifat buruk mereka. Sementara saya hanya perlu bersabar menunggu waktu yang tepat untuk melancarkan pukulan penentu. Hari-hari mendatang tidak akan lagi tenang. Tetapi saya sudah siap menghadapi segalanya. Karena di belakang saya adalah dukungan Lia dan juga harga diri seorang putri keluarga Lim yang tidak pernah menyerah di hadapan kejahatan. Sejak surat USG kembar muncul, rumah yang tadinya dingin ini tiba-tiba menjadi ramai secara aneh. Ibu Ratna mondar-mandir. Mulutnya tak henti-hentinya bergumam tentang memilih hari baik untuk mengadakan syukuran sebagai ucapan terima kasih kepada leluhur yang tidak memutus garis. Keturunan keluarga Lim. Saya duduk di kamar mendengar langkah kaki beliau yang menyeret-nyeret di lorong. Hati saya tidak bisa tidak merasa pahit. 8 tahun ini, saya juga manusia biasa. Juga mengorbankan seluruh masa muda untuk memupuk keluarga ini. Namun di mata beliau, saya hanya benar-benar berharga ketika perut ini mengandung pewaris. Saya tahu ini adalah saatnya saya harus menggunakan wibawa semu ini untuk membersihkan beberapa rintangan di depan mata. Saya perlahan-lahan menuruni tangga. Tangan pura-pura memegangi punggung. Seolah sedang hamil besar. Mata saya melirik Tia yang sedang termenung di sudut dapur. Saya mendekati Ibu Ratna. Merendahkan suara penuh kekhawatiran bahwa akhir-akhir ini saya merasa tidak enak badan. Dokter menyarankan untuk beristirahat total dan menghindari segala kebisingan di sekitar. Saya melirik Jojo yang sedang berlari-lari di halaman lalu menghela napas. Mengatakan kepada beliau bahwa anak-anak terlalu aktif. Kadang membuat saya terkejut, dan itu juga mempengaruhi janin kembar di perut. Ibu Ratna mendengar itu langsung berubah warna. Bagi beliau saat ini tidak ada yang lebih penting daripada 2 anak yang sangat beliau dambakan. Beliau menoleh ke arah Tia dan anaknya dengan tatapan yang mulai menunjukkan ketidakpuasan. Kasih sayang yang dulu beliau berikan kepada Jojo kini telah digantikan oleh prioritas mutlak untuk darah keturunan. Yang beliau yakini sah. Saya menambahkan satu kalimat lagi bahwa mungkin sebaiknya Tia membawa Jojo pulang. Selain agar anak itu punya ruang untuk bermain. Juga agar saya bisa beristirahat dengan tenang selama bulan-bulan awal kehamilan yang penting ini. Tia yang berdiri di dekat sana mendengar usulan saya. Wajahnya langsung gelap. Kedua tangannya yang memegang lap meja mengepal erat hingga urat-uratnya menonjol. Dia menatap saya dengan tatapan membunuh. Tetapi di depan Ibu Ratna dia tidak berani mengeluarkan sepatah kata pun. Rian masuk dari halaman. Mendengar percakapan itu langsung terdiam. Wajahnya menunjukkan kebingungan dan dilema yang jelas. Dia menatap anaknya. Menatap kekasihnya lalu menatap perut datar saya. Hatinya pasti sedang seperti terbakar. Saya tersenyum lembut kepada Rian. Mengatakan bahwa dia juga setuju. Kan demi masa depan kedua anak kita.
Kita harus sangat berhati-hati. Rian hanya bisa mengangguk kosong. Karena dia tidak punya alasan untuk menolak tanpa menelanjangi topeng suami sempurnanya sendiri. Akhirnya, di bawah desakan Ibu Ratna, Tia dan anaknya terpaksa berkemas untuk kembali ke kampung halaman keesokan harinya. Melihat Tia yang lesu, membawa tas pakaianan, menggandeng Jojo, hati saya tidak sedikit pun merasa iba. Saya tahu saya jahat. Tetapi kejahatan ini tidak seberapa dibandingkan dengan apa yang telah mereka lakukan kepada saya selama 8 tahun terakhir. Ketika gerbang besi tertutup, saya merasa suasana di rumah menjadi lebih lapang. Tetapi itu juga hanyalah kedamaian semu sebelum badai yang lebih besar akan datang. Kepergian Tia dan anaknya tidak membuat Rian tenang. Sebaliknya, saya melihat dia semakin pendiam dan sering marah-marah tanpa alasan. Dia sering keluar hingga larut malam baru pulang. Bau alkohol menyengat dan matanya selalu menghindari tatapan saya. Saya tahu dia dan Tia masih diam-diam berhubungan. Dan di balik kegelapan pertemuan rahasia itu, rencana-rencana paling jahat sedang disusun. Seorang wanita seperti Tia yang sudah merasakan kemewahan keluarga Lim pasti tidak akan rela kembali ke kemiskinan di desa. Saya mulai memperhatikan panggilan telepon rahasia Rian saat dia berdiri di balkon, berbisik kepada seseorang. Wajahnya tegang dan kadang-kadang menunjukkan kekejaman yang menakutkan. Suatu malam, saya pura-pura tidur pulas, tetapi telinga saya tetap mendengarkan setiap suara kecil di kamar. Rian duduk di meja kerja. Lampu tidur yang redup menyorotkan wajahnya dengan ekspresi misterius. Dia sedang membolak-balik beberapa dokumen dengan gelisah. Saya mendengar dia menghela napas lalu berbisik ke telepon bahwa jika wanita itu benar-benar melahirkan, kita akan kehilangan segalanya. Ibuku tidak akan pernah membiarkan anakmu keluar. Di ujung telepon pasti Tia yang sedang mendesak. Karena suara Rian tiba-tiba menjadi dingin dan kejam. Dia mengatakan harus mencari cara agar keguguran terjadi secara alami. Tidak boleh ada yang curiga, terutama Lia. Mendengar itu, hati saya seperti tercekik. Pria yang dulu saya sebut suami, yang pernah bersumpah setia, kini sedang merencanakan cara membunuh anak-anak yang tidak pernah ada di perut saya. Kekejaman mereka telah melampaui apa yang bisa saya bayangkan. Mereka tidak hanya ingin menipu saya tetapi juga ingin menghancurkan tubuh dan jiwa saya sekali lagi. Rian mulai mengubah taktik. Dia tidak lagi menjauhi saya, melainkan menjadi terlalu perhatian. Setiap hari dia membeli buah-buahan dan kue untuk istrinya. Tetapi di balik setiap tindakan kebaikan itu, saya selalu melihat kegemparan di tangannya dan kegelisahan di mata seorang yang menyembunyikan kejahatan dalam hatinya. Dia mulai menyarankan untuk mengonsumsi obat-obatan herbal Tiongkok atau hidangan khusus yang dia katakan dibantu oleh kenalan. Saya menerima semuanya dengan senyum di bibir tetapi dalam hati saya adalah kewaspadaan tingkat tinggi. Setiap mangkuk obat, setiap suapan makanan diam-diam saya sisakan sedikit untuk dikirim ke Lia untuk diperiksa. Saya mengerti bahwa perang ini telah memasuki tahap baru. Nyawa saya dan kehormatan terakhir saya tergantung di ujung tanduk. Ketakutan mereka adalah bukti paling jelas bahwa rencana saya berjalan sesuai arah. Tetapi pada saat yang sama, itu juga mendorong mereka ke batas kegilaan. Saya menatap Rian. Menatap pria yang berusaha memerankan seorang ayah masa depan yang bertanggung jawab. Dan merasa jijik dengan dunia yang kejam ini. Setiap kata manisnya kini bagi saya tidak berbeda dengan desisan ular beracun yang menunggu waktu untuk menyemburkan bisa. Sore itu, langit menurunkan hujan deras yang memutihkan jalan. Suasana di rumah menjadi suram dan lebih berat dari biasanya. Rian pulang lebih awal dari biasanya. Di tangannya membawa sekantong obat herbal Tiongkok dan beberapa biji teratai segar. Katanya untuk memasak sup penambah stamina untuk saya. Dia sibuk di dapur cukup lama. Sesekali melirik ke ruang tamu tempat saya sedang menonton televisi dengan ekspresi penuh perhitungan. Aroma biji teratai, kurma merah, dan berbagai jenis herbal menyebar ke seluruh rumah. Tetapi bagi saya, aroma itu sangat kental dengan ancaman tak bernama.
Ibu Ratna juga turun dari lantai atas. Melihat anaknya begitu rajin, beliau sangat senang. Beliau terus memuji Rian yang perhatian pada istri dan anak. Sungguh berkah bagi keluarga Lim. Tepat saat itu saya mendengar bel pintu berbunyi dan terkejut melihat Tia muncul dengan wajah pucat. Mengatakan bahwa Jojo di kampung demam tinggi sehingga dia harus datang ke sini meminta bantuan Rian. Ibu Ratna meskipun sedikit kesal dengan kedatangan tak terduga ini, tetapi melihat cucu sulungnya sakit, beliau tidak tega mengusirnya. Tia masuk ke rumah. Matanya langsung tertuju pada semangkuk sup yang mengepul di meja. Lalu melirik Rian dengan kedipan mata penuh arti. Saya tersenyum dalam hati. Mungkin ini adalah waktu emas yang mereka pilih untuk bertindak saat seluruh rumah sedang kacau karena masalah Jojo. Rian mengambil semangkuk sup penuh perhatian membawanya ke depan saya. Suaranya lembut secara aneh. Minumlah, sayang. Selagi hangat. Teratai ini aku pilih dengan sangat teliti, agar dapat yang terbaik untuk membantumu tidur lebih nyenyak. Saya menerima semangkuk sup. Merasakan panasnya menyentuh wajah. Tetapi tangan Rian dingin dan gemetar. Saya menatap matanya dalam-dalam. Tatapan menembus yang membuatnya harus buru-buru memalingkan muka. Saya tidak langsung meminumnya, melainkan meletakkan semangkuk sup di meja lalu menoleh ke arah Tia yang berdiri gelisah di samping. Saya mengatakan bahwa Tia pasti lelah setelah perjalanan jauh dan khawatir tentang Jojo. Wajahmu terlihat sangat pucat. Bagaimana kalau semangkuk sup ini aku berikan kepadamu untuk diminum agar kamu punya tenaga untuk merawat anak itu? Rian mendengar saya berkata begitu langsung terkejut. Dia buru-buru melarang. Mengatakan bahwa ini adalah obat herbal untuk ibu hamil. Orang biasa meminumnya tidak baik. Saya tersenyum penuh arti. Mengatakan bahwa dia aneh. Biji teratai dan kurma merah. Siapapun bisa meminumnya. Apalagi Tia juga anggota keluarga. Mengapa dia membeda-bedakan kegugupan Rian dan wajah panik? Tia semakin memperkuat dugaan saya. Saya berdiri. Dengan tangan sendiri membawakan semangkuk sup itu ke mulut Tia. Nadanya tegas, tetapi penuh perhatian palsu. Memaksa dia untuk meminumnya. Ibu Ratna melihat itu juga ikut bersuara menyuruh Tia. Minum saja agar Kak Maya senang. Menantu ibu sudah berbaik hati. Jangan ditolak. Tia menatap Rian seolah ingin meminta bantuan. Tetapi Rian saat itu hanya bisa berdiri terpaku di tempat. Keringat dingin mengucur di dahinya. Karena dia tidak bisa mencegah tanpa mengungkapkan kebenaran tentang semangkuk sup yang mengandung obat aborsi. Akhirnya, di bawah tekanan saya dan Ibu Ratna, Tia terpaksa memegang semangkuk sup itu dan menenggaknya sedikit demi sedikit dalam ketakutan yang luar biasa. Melihat ekspresi pahit di wajahnya saat menelan obat herbal itu ke dalam perut, saya tahu bahwa sandiwara senjata makan tuan telah resmi dimulai dengan cara yang paling sempurna. Ruang tamu tiba-tiba menjadi kental. Suasana yang menyesakkan. Tia setelah menenggak semangkuk sup biji teratai. Wajahnya berubah dari pucat menjadi kebiruan. Tangannya gemetar meletakkan mangkuk di meja tanpa berani menatap mata saya. Saya tetap mempertahankan senyum lembut di bibir. Tetapi dalam hati ada pengamatan yang dingin hingga kejam. Hanya 10 menit. Kemudian, ketika Ibu Ratna masih sibuk bertanya tentang keadaan Jojo, Tia tiba-tiba ambruk ke kursi. Kedua tangannya memegangi perut. Rintihan mulai keluar dari sela-sela gigi yang mengatup erat. Rian adalah orang yang bereaksi paling keras. Dia berlari mendekati Tia. Wajahnya panik tanpa disembunyikan. Tangannya hendak membantu tetapi terhenti karena takut akan tatapan ibunya. Melihat wajahnya yang pucat pasi. Hati saya terasa ringan, tetapi juga jijik. Dengan kasih sayang palsu yang dia coba pertahankan. Tia kesakitan hingga keringatnya bercucuran. Setiap kejang membuatnya tidak bisa berdiri teguh. Mulutnya terbata-bata tidak bisa berbicara. Ibu Ratna melihat itu langsung panik menyuruh Rian segera membawanya ke rumah sakit. Saya berdiri di sana pura-pura panik tetapi sebenarnya untuk mencegah Rian menutupi kebenaran.
Saya mengatakan bahwa bagaimana kalau saya memanggil ambulans saja karena Rian terlihat sangat khawatir seperti ini. Menyetir tidak aman. Dan lagi, sup yang dia masak begitu bergizi. Mengapa dia meminumnya justru menunjukkan gejala aneh seperti itu? Rian menatap saya dengan tatapan penuh kebencian tetapi juga penuh ketakutan. Dia tahu saya sudah tahu atau setidaknya sudah curiga. Dia buru-buru melambaikan tangan mengatakan tidak perlu ambulans lalu dengan cepat menggendong Tia ke mobil. Meskipun Ibu Ratna masih berdiri terpana karena tidak mengerti apa yang terjadi. Ketika mobil menghilang di balik gerbang, saya menoleh ke arah Ibu Ratna. Sengaja menghela napas dan mengatakan, mungkin saluran pencernaan Tia kurang baik. Atau mungkin takdirnya dengan keluarga kita tidak baik sehingga terjadi hal seperti ini. Ibu Ratna saat ini hanya bisa mengangguk pasrah. Hatinya pasti sedang kacau karena cucu sulungnya masih sakit di kampung, dan ibunya justru mengalami musibah di sini. Saya kembali ke kamar, menutup pintu, dan merasakan rasa jijik yang luar biasa meluap di dada. Sup itu. Jika saya tidak waspada, kini orang yang kesakitan. Orang yang menghadapi risiko kehilangan tunas kehidupan. Meskipun palsu, adalah saya. Kekejaman Rian tidak lagi terbatas. Dia rela membunuh darah dagingnya sendiri yang dia yakini miliknya. Hanya untuk melindungi harta benda dan kehormatan semu itu. Saya duduk di tempat tidur. Tangan saya mencengkeram erat spray. Diam-diam berbisik pada diri sendiri bahwa perang ini tidak ada jalan mundur lagi. Siapa yang menabur angin pasti akan menuai badai. Setelah insiden sup, rumah keluarga Lim tenggelam dalam keheningan yang menakutkan. Rian pergi pagi pulang malam, dan hampir tidak menatap wajah saya. Sedangkan Tia, saya dengar harus dirawat di rumah sakit selama beberapa hari karena keracunan makanan parah. Saya tahu inilah saatnya saya harus bertindak untuk melindungi apa yang menjadi milik saya sebelum terlambat. 8 tahun terakhir. Karena terlalu percaya pada suami, saya menyerahkan seluruh pengelolaan keuangan dan tabungan bersama atas nama Rian. Saya mulai diam-diam memeriksa dokumen-dokumen di lemari kerjanya. Setiap kali dia tidak ada di rumah, hati saya berdebar kencang karena takut ketahuan. Tetapi tekad untuk menuntut keadilan membantu saya menjaga ketenangan. Saya menemukan setumpuk bukti bank yang disembunyikan rapat di bawah laci yang terkunci. Ketika saya membukanya, saya terkejut menyadari bahwa sejumlah besar uang tabungan yang kami kumpulkan bersama telah dia tarik sedikit demi sedikit sejak beberapa bulan sebelumnya. Tidak hanya itu, saya juga menemukan kontrak pembelian emas dan sertifikat tanah sebidang tanah di pinggiran kota. Semuanya atas nama Ibu Ratna. Dia telah merencanakan semuanya dengan sangat cermat. Menggelapkan aset dengan licik agar ketika terjadi masalah, saya akan pergi dengan tangan kosong. Saya duduk tersungkur di lantai. Air mata tidak bisa menetes lagi karena hati saya sudah terlalu lelah dengan guncangan-guncangan itu. Inilah pria yang pernah bersumpah setia. Pria yang pernah berjanji akan merawat saya seumur hidup. Bahkan jika saya tidak bisa memiliki anak, saya menyadari bahwa bagi dia, saya hanyalah alat untuk mempertahankan citra glamor sebuah keluarga bahagia. Seorang pengurus rumah tangga tanpa gaji dan tameng untuk rencana-rencana jahatnya. Setiap angka di dokumen seperti tikaman pisau ke hati saya, mengingatkan saya akan kebodohan saya sendiri selama bertahun-tahun. Saya segera menghubungi Lia, memintanya mencari seorang pengacara yang baik dan rahasia untuk berkonsultasi tentang pengumpulan bukti aset. Lia mendengar cerita saya dan merasa sangat iba. Dia menasihati saya agar tetap tenang. Tidak boleh menunjukkan kelemahan, karena Rian adalah orang yang sangat licik. Saya mulai memotret semua dokumen, menyalin transaksi bank dan diam-diam mengikuti pertemuan Rian dengan makelar properti. Saya mengerti bahwa untuk mengungkap kejahatan orang-orang serakah ini, saya tidak bisa hanya menggunakan perasaan, tetapi harus menggunakan bukti kuat tentang penipuan mereka. Ketenangan saya saat ini adalah senjata yang paling menakutkan. Saya tetap memerankan peran istri yang baik dan menantu yang berbakti.
tetap dengan hati-hati merawat Ibu Ratna. Tetapi di balik kebaikan itu, adalah rencana balas dendam yang sedang diselesaikan. Apa yang harus terjadi? Pasti akan terjadi. Jojo kembali dibawa ke rumah sakit karena demam tinggi yang tidak kunjung reda. Anak itu lesu dan mulai menunjukkan tanda-tanda kejang membuat seluruh keluarga Lim kacau balau. Ibu Ratna menangis pilu menyuruh Rian segera membawanya ke rumah sakit anak terbesar di kota. Saya juga ikut pergi bukan karena iba pada anak yang bukan darah daging saya. Tetapi karena saya tahu, ini adalah kesempatan emas untuk mengungkap semua keraguan selama ini di rumah sakit. Saat menunggu hasil tes darah dan konsultasi dokter, Rian duduk tertunduk di lorong. Tampak kurus dan sangat khawatir. Saya sengaja mendekat. Pura-pura menghibur bahwa anak-anak sakit itu biasa. Dia tidak perlu terlalu khawatir. Lalu saya menyarankan dia juga sebaiknya memeriksakan kesehatan sedikit karena akhir-akhir ini dia terlihat sangat pucat. Rian hanya menggelengkan kepala lesu. Dia tidak tahu bahwa jebakan terbesar sedang menunggunya di depan. Ketika dokter memanggil anggota keluarga untuk membicarakan kondisi Jojo, saya berinisiatif masuk bersama Rian. Dokter memegang map berisi berkas, menatap kami dengan ekspresi cukup serius dan bertanya tentang riwayat penyakit keluarga untuk mencari penyebab demam berkepanjangan. Untuk memastikan, dokter menyarankan untuk melakukan beberapa tes genetik lanjutan karena melihat ada beberapa indikator yang tidak sesuai antara anak itu dan informasi tentang orang tua yang telah Rian berikan sebelumnya. Saat ini saya mengeluarkan dari tas tangan saya selembar hasil tes lama yang telah saya minta Lia ambilkan dari rekam medis Rian beberapa tahun lalu saat dia melakukan pemeriksaan kesehatan menyeluruh. Saya menyerahkannya kepada dokter dan bertanya dengan nada polos apakah ini bisa membantu. Karena ini adalah hasil pemeriksaan kesehatan reproduksi suami saya. Dokter melihat sekilas kertas itu lalu menatap Rian dengan tatapan terkejut dan bingung. Dokter tua itu mendorong kacamata. Suaranya monoton tetapi setiap kata yang keluar seperti petir menyambar Rian. Jika ini benar hasil tes Anda, saya harus menegaskan bahwa Anda memang menderita azoospermia kongenital. Kemungkinan memiliki anak secara alami hampir nol. Rian terdiam di tempat. Wajahnya berubah dari pucat menjadi sangat putih. Bibirnya gemetar tidak bisa berkata-kata. Sementara Ibu Ratna yang berdiri di samping panik bertanya berulang kali kepada dokter apakah ada kesalahan. Saya menatap Rian dan melihat kehancuran total di matanya. Kehancuran seorang yang telah dengan susah payah membangun istana kepalsuan lalu kini dihancurkan oleh pondasinya sendiri. Kebenaran telanjang telah terungkap tepat di lorong rumah sakit yang dingin. Jika Rian tidak bisa memiliki anak, lalu Jojo, anak yang dia manjakan seperti harta. Anak yang telah membuat saya dihina selama bertahun-tahun. Sebenarnya anak siapa suara mesin di rumah sakit masih berbunyi tit-tit teratur. Tetapi di hati saya, segala sesuatu seolah telah runtuh dan hancur berkeping-keping. Lembar hasil tes azoospermia Rian masih tersimpan rapi di tas tangan seperti penegasan kuat atas penipuan kejam yang telah dia sebarkan selama bertahun-tahun. Namun, sebuah pertanyaan yang lebih besar masih mengganggu pikiran saya, membuat saya tidak bisa duduk tenang. Jika Rian tidak bisa memiliki anak, lalu anak yang sedang terbaring di ranjang rumah sakit itu, sebenarnya anak siapa? Apakah Tia telah menipu Rian atau Rian sendiri tahu betul hal itu? Tetapi tetap menerimanya untuk menciptakan sandiwara sempurna demi menutupi mata dunia dan ibunya. Saya menoleh ke arah Lia. Satu-satunya sahabat yang masih mendampingi saya dalam perang sendirian ini. Lia mengangguk pelan, memberi isyarat bahwa semuanya sudah siap untuk mengungkap identitas darah Jojo. Saat Rian sibuk merawat Jojo di ruang pemulihan dan Ibu Ratna sedang pergi ke kuil untuk berdoa, saya diam-diam mengambil sampel rambut anak itu dan sampel rambut Rian yang telah saya kumpulkan secara rahasia sebelumnya untuk meminta Lia melakukan tes DNA darurat. Hari-hari menunggu hasil terasa sangat panjang bagi saya. Seperti satu abad. Setiap menit yang berlalu adalah siksaan antara kebencian dan rasa iba terhadap seorang manusia. Saya tetap memerankan peran istri yang baik dan menantu yang berbakti. Tetap dengan hati-hati memasak bubur dan mengirimkannya ke rumah sakit untuk Rian.
Tetapi setiap kali melihat wajah cemas palsu dia, saya kembali merasakan mual yang meluap hingga tenggorokan. Dia masih memerankan perannya dengan sangat baik. Seorang ayah yang sangat mencintai anaknya. Seorang suami yang berbakti. Tetapi di balik penampilan rapi itu adalah jiwa yang telah membusuk oleh perhitungan kotor. Akhirnya hari penerimaan hasil tiba. Saya memegang amplop dari tangan Lia dan tangan saya tidak bisa tidak gemetar. Ketika tulisan tidak ada hubungan darah muncul di depan mata, saya merasa konyol sekaligus jijik dengan lingkaran penipuan ini. Tia, wanita yang selalu Rian percaya dan lindungi, ternyata lebih licik. Dia telah membawa kehamilan dari pria lain untuk dijadikan anak Rian. Dan Rian, karena ingin memiliki keturunan, karena ingin memperkuat posisinya, telah secara buta menerima atau ditipu tanpa sedikit pun tahu. Kebenaran ini sungguh tamparan yang menyakitkan bagi harga diri seorang yang licik seperti dia. Saya duduk terdiam di kafe yang sepi, menatap orang-orang yang sibuk berlalu lalang di jalanan dan merasa kasihan pada diri sendiri. Kasihan pada 8 tahun masa muda yang telah terkubur di rumah yang penuh dengan pembohong. Tetapi tepat pada saat itu, saya tahu bahwa saya tidak boleh menyerah. Karena kini saya sudah memegang kartu mati untuk mengakhiri drama konyol ini. Sore itu, saya datang ke rumah sakit dengan mental yang benar-benar berbeda. Bukan lagi wanita yang pasrah, lemah, melainkan seorang wanita yang memegang kebenaran. Lorong rumah sakit sesak dengan bau antiseptik. Suara langkah kaki dokter dan perawat serta rintihan pasien menciptakan suasana yang aneh dan suram. Saya melihat Rian dan Tia sedang berdiri di sudut tersembunyi di ujung lorong. Mereka sedang berdebat sengit. Wajah Rian terlihat jelas lelah. Sementara Tia tak henti-hentinya menangis terisak. Saya diam-diam mendekat. Suara sepatu hak tinggi mengetuk lantai marmer. Terdengar kering dan dingin seperti hati saya saat ini. Ketika melihat bayangan saya, keduanya tiba-tiba terdiam. Ketakutan jelas terlihat di mata Rian. Sedangkan Tia buru-buru menyeka air mata. Dia mencoba menghindar masuk ke kamar pasien. Tetapi saya segera menghentikannya dengan suara yang tenang hingga menakutkan. Saya mengambil lembar hasil tes DNA dan surat pemeriksaan kesehatan lama, meletakkannya perlahan di bangku di lorong lalu menatap lurus ke mata Rian. Saya tidak berkata apa-apa. Hanya berdiri di sana mengamati reaksinya saat setiap kalimat. Setiap angka mulai mengungkapkan seluruh kebenaran telanjang. Rian selesai membaca. Wajahnya berubah dari pucat pasi menjadi biru keunguan. Tangannya yang memegang kertas gemetar hebat seperti orang yang sedang demam malaria. Dia menatap Tia dengan tatapan penuh kemarahan dan keterkejutan. Sedangkan Tia tersungkur di kaki saya. Mulutnya terbata-bata mengucapkan permohonan yang tidak berarti. Kebenaran tentang Rian yang mandul dan Jojo yang bukan anaknya telah sepenuhnya menghancurkan topeng kuat yang selama ini dia kenakan. Rian terbata-bata mencoba menjelaskan. Hendak mengucapkan kata maaf. Tetapi saya mengangkat tangan menghentikannya karena saya mengerti bahwa setiap kata saat ini hanyalah butiran pasir kotor yang menambah luka di hati saya. Dalam keputusasaan, Rian tiba-tiba berlutut. Kedua tangannya meraih ujung baju. Saya memohon jalan hidup. Dia mengatakan bahwa semua ini hanya karena tekanan ibunya. Karena dia terlalu mencintai saya sehingga harus melakukan itu untuk menahan saya tetap di sisi saya. Mendengar kata-kata itu, hati saya terasa dingin. Sebuah penghinaan yang luar biasa bagi pria pengecut yang berlutut di kaki saya. Saya menatap Tia. Wanita yang juga menangis terseduh-seduh. Memohon agar saya tidak mengatakan kebenaran kepada Ibu Ratna karena anak yang malang itu tidak bersalah dalam masalah ini. Saya diam. Keheningan yang panjang membuat suasana di sekitar seolah menjadi kental. Saya tidak lagi merasa sakit hati, melainkan merasakan ketenangan yang aneh karena telah melihat sifat asli orang-orang ini. Saya berbalik dan berjalan pergi. Meninggalkan di belakang saya suara tangisan dan permohonan yang terlambat. Karena saya tahu bahwa ini hanyalah awal dari serangkaian konsekuensi yang harus mereka tanggung. Setelah konfrontasi di rumah sakit,
Saya kira Rian akan bertobat, atau setidaknya tahu diri dan diam. Tetapi saya salah besar tentang sifat seorang pengecut ketika terpojok. Rian tidak hanya tidak menyesal, melainkan dia memulai kampanye. Pencemaran nama baik saya dengan sangat licik untuk menyelamatkan kehormatan dan harta benda yang telah dia kumpulkan dengan susah payah. Dia mulai menyebarkan rumor kepada tetangga dan kerabat bahwa saya adalah wanita nakal. Bahwa kehamilan kembar yang saya kandung sebenarnya palsu. Hasil dari hubungan gelap di luar nikah. Untuk menambah keyakinan, dia bahkan menyewa orang untuk mengatur adegan saya masuk ke hotel dengan seorang pria asing, lalu memotretnya sebagai bukti kuat. Rumor jahat mulai menyebar di seluruh lingkungan. Tatapan mata yang dulu sudah tidak begitu baik kepada saya karena masalah sulit hamil, kini semakin sinis dan meremehkan. Ibu Ratna setelah mendengar bisikan anaknya dan melihat foto-foto palsu, tidak segan-segan mencaci maki saya sebagai wanita murahan. Menantu yang mempermalukan keluarga Lim. Beliau mengusir saya dari rumah pada malam hari. Saat hujan deras mengguyur tanpa sedikit pun rasa iba, kepada wanita yang beliau kira sedang mengandung cucunya. Saya berdiri di tengah halaman menatap rumah yang telah saya tinggali selama 8 tahun dengan segala kepahitan dan manisnya. Kini tiba-tiba menjadi asing dan menakutkan. Rian berdiri di balkon menatap saya dengan senyum kemenangan dan penuh kejahatan. Dia percaya bahwa dengan taktik ini, saya akan diasingkan oleh masyarakat dan dia akan secara otomatis memerankan peran suami malang yang dikhianati istrinya. Tetapi dia lupa satu hal bahwa saya bukan lagi Maya yang lugu dulu. Dan setiap tindakan kotornya saat ini hanya akan membuat bukti di tangan saya semakin tajam. Saya diam-diam mengumpulkan beberapa pakaian sederhana lalu meninggalkan rumah itu. Tanpa sepatah kata pun penjelasan. Tanpa setetes pun air mata menetes di depan orang-orang kejam itu. Saya mencari rumah Lia. Satu-satunya tempat saya bisa berlindung saat ini untuk mempersiapkan serangan balasan terakhir. Duduk di kamar kecil. Saya meninjau rekaman suara, gambar, dan bukti bank yang telah saya kumpulkan secara diam-diam selama ini. Setiap kata penghinaan Rian, setiap tamparan Ibu Ratna kini menjadi motivasi bagi saya untuk menuntut keadilan bagi diri sendiri. Saya mengerti bahwa untuk menghadapi orang yang berwajah suami idaman tetapi berhati binatang seperti Rian, saya tidak bisa menggunakan pengampunan, melainkan harus menggunakan hukum dan kebenaran untuk membuka topeng aslinya di depan umum. Perang ini bukan hanya demi harta, tetapi juga demi kehormatan seorang wanita yang pernah diinjak-injak tanpa belas kasihan. Minggu pagi itu, langit di lingkungan itu tiba-tiba terasa panas dan pengap, seolah mengisyaratkan badai yang akan segera datang. Saya berdiri di depan cermin di kamar kecil di rumah Lia, merapikan rambut yang sudah dipotong pendek, agar terlihat rapi dan merapikan kebaya berwarna biru muda. Hari ini adalah rapat RT rutin. Juga tempat Rian telah menyiapkan skenario sempurna untuk secara terbuka mengungkap perselingkuhan istrinya demi melegalkan pengusirannya terhadap saya dan mempertahankan seluruh harta benda. Saya menarik napas dalam-dalam, merasakan dinginnya tekad yang menjalar di punggung saya. Lia memegang tangan saya. Matanya penuh kepercayaan dan semangat. Dia telah membantu saya menyiapkan semua bukti paling tajam di dalam kartu memori kecil yang tersimpan rapi di telapak tangan saya. Kami diam-diam berjalan menuju balai warga. Tempat bisik-bisik gosip tentang wanita nakal itu sudah mulai terdengar di seluruh kursi. Ketika saya masuk, seluruh ruangan tiba-tiba hening sesaat, lalu kembali ramai dengan bisikan-bisikan kecil. Rian duduk di barisan depan. Wajahnya menunjukkan kesedihan yang tampak menyedihkan. Sementara Ibu Ratna tak henti-hentinya menyeka air mata dengan sapu tangan. Mulutnya bergumam tentang keluarga yang tidak beruntung. Melihat saya muncul, Rian langsung berdiri. Suaranya serak tetapi penuh perhitungan. "Mengapa kamu masih berani datang ke sini setelah apa yang kamu lakukan kepada keluarga kami?" Saya tidak gentar sedikit pun. Hanya tersenyum tipis. Lalu perlahan melangkah ke mimbar di depan. "Saya mohon kepada Ketua RT untuk memberikan saya beberapa menit untuk menjelaskan sebelum semua orang memberikan penilaian akhir." Dalam keheranan,
Semua orang. Saya mencolokkan kartu memori ke proyektor dan mulai memutar rekaman suara yang merekam percakapan antara Rian dan Ibu Ratna di bawah pohon belimbing wuluh. Tempat mereka berdiskusi tentang menukar pil KB dan melegalkan Jojo. Kata demi kata. Konspirasi keji dari suami sempurna itu terdengar hampa di tengah ruangan, membuat wajah-wajah yang tadinya mengkritik saya tiba-tiba membatu. Tidak berhenti sampai di situ. Saya melanjutkan menampilkan di layar lebar gambar hasil tes DNA Jojo dan surat pemeriksaan kesehatan yang menyimpulkan Rian mandul kongnital. Seluruh ruangan riuh seperti sarang lebah yang diserang. Tatapan meremehkan mulai beralih ke arah Rian dan Tia yang duduk terpaku di barisan penonton. Rian hendak melompat untuk merebut kartu memori tetapi dihentikan oleh beberapa pria di RT. Saya menatap lurus kepadanya. Suara saya tegas. Ini baru wajah asli orang yang selama ini kalian sebut suami idaman. Saya juga tidak lupa mempublikasikan foto-foto yang Rian sewa untuk mengatur adegan saya masuk ke hotel bersama dengan informasi tentang pria yang disewa untuk berakting. Kebenaran telanjang terungkap membuat Ibu Ratna pingsan di tempat. Sedangkan Rian hanya bisa menunduk di meja. Bahunya gemetar bukan karena penyesalan melainkan karena rasa malu yang luar biasa. Saya turun dari mimbar. Melewati dia tanpa sedikit pun melirik. Karena kini saya tahu bahwa kesabaran dan penderitaan selama ini telah dibalas dengan balasan yang setimpal. Saya meninggalkan balai warga di tengah bisikan-bisikan ramai tetangga. Tetapi kali ini adalah simpati dan kekaguman bagi seorang wanita yang berani bangkit menuntut keadilan. Ketika kabut tipis kepalsuan dan kecurigaan telah sepenuhnya menghilang, digantikan oleh kebenaran telanjang tentang penyakit mematikan itu, saya merasa seperti mendapatkan aliran kekuatan tak terlihat. Sebuah tekad yang sebelumnya tidak pernah saya kira saya miliki. 5 miliar rupiah dari ayah kini tidak lagi diam di rekening sebagai beban berat yang menyebabkan rasa bersalah. Itu telah menjadi sumber kehidupan. Menjadi senjata paling tajam bagi saya dan ayah untuk bersama-sama memasuki pertempuran merebut pahlawan dari tangan maut. Saya memulai hari-hari berlomba dengan waktu. Mencari semua informasi tentang Profesor dokter spesialis onkologi terkemuka di rumah sakit terbesar di kota. Saya tidak lagi keberatan harus antre sejak dini hari atau harus berlutut memohon konsultasi khusus. Karena setiap detik yang berlalu bagi Agung saat ini lebih berharga daripada emas. Saya berdiskusi dengan ayah mertua tentang memindahkan Agung ke rumah sakit internasional dengan peralatan modern dan protokol pengobatan terbaru. Tempat obat-obatan mahal dan metode kemoterapi terbaru dapat memberikan harapan. Meskipun tipis. Untuk stadium akhir ini. Ayah. Rian mendengar penjelasan saya. Matanya berkaca-kaca terharu. Dia menggenggam erat tangan saya dan berkata, Kiki. Ayah percaya padamu. Semuanya terserah padamu. Lakukan yang terbaik untuk Agung. Uang sudah ayah serahkan semua padamu. Jangan ragu-ragu. Asal bisa menyelamatkannya. Meskipun harus menjual seluruh rumah ini. Ayah rela. Kepercayaan mutlak ayah membuat hidung saya terasa perih. Saya mengerti bahwa beban di pundak saya bukan hanya nyawa suami. Tetapi juga satu-satunya harapan seorang ayah tua yang telah mengorbankan seluruh hidupnya untuk putra tunggalnya. Kami mulai mengurus prosedur pemindahan Agung di tengah keheranan dirinya sendiri. Dia masih lemah. Masih merasa bersalah karena membiarkan saya menanggung sejumlah besar uang dari ayah. Dia menggenggam tangan saya. Suaranya serak. Kamu simpan saja uang itu untuk dirimu sendiri. Aku sudah seperti ini. Jangan buang-buang lagi. Saya menatap lurus ke matanya. Tatapan. Penuh tekad dan sedikit nada menyalahkan yang lembut. Mengatakan kepadanya. Kamu tidak boleh lagi mengucapkan kata-kata menyerah itu. Tahukah kamu? Demi menyelamatkanmu. Ayah telah menukarkan seluruh kebun peninggalan leluhur. Kamu harus hidup. Harus berjuang demi ayah dan demi aku. Itu adalah satu-satunya perintah yang harus kamu patuhi saat ini. Agung terdiam. Air mata mengalir di pipinya yang cekung. Mungkin ucapan tentang kebun ayah telah menyentuh bagian terdalam hatinya. Mengubah rasa rendah diri menjadi semangat hidup yang kuat.
Diskusi konsultasi yang tegang antara saya dan para ahli medis berlangsung terus-menerus. Saya mencatat dengan teliti setiap metode, setiap efek samping obat, dan bahkan hal-hal terkecil tentang pola makan untuk pasien kanker lambung. Saya bukan lagi wanita yang lemah atau menangis diam-diam di malam hari. Saya menjadi pejuang sejati yang mengordinasikan semua sumber daya untuk menciptakan lingkungan perawatan yang paling optimal bagi suami saya. Tekad saya seolah juga menular pada Agung. Dia mulai mau makan bubur encer sedikit demi sedikit, berusaha menelan setiap pil pahit tanpa muntah seperti sebelumnya. Seluruh keluarga kami kini seperti satu kesatuan, melihat ke satu arah dengan keyakinan bahwa cinta dan ketulusan dapat menciptakan keajaiban di kehidupan sehari-hari. Bab 20. Hari-hari merawat suami di rumah sakit. Rumah sakit menjadi rumah kedua bagi saya dan ayah Rian. Kamar pasien yang putih bersih, berbau antiseptik yang menyengat, tiba-tiba menjadi lebih hangat berkat kehadiran orang-orang terkasih yang selalu ada. Setiap hari saya dimulai dari jam 4 pagi. Saya bangun lebih awal untuk memasak sup bergizi sesuai resep dokter lalu buru-buru naik mobil ke rumah sakit agar tepat waktu saat Agung terbangun. Saya belajar cara mengganti perban, membersihkan pasien, dan juga cara memijat kaki, kurus keringnya agar aliran darah lancar setelah sesi kemoterapi yang melelahkan. Melihat Agung berjuang dengan rasa sakit yang menusuk hati, melihat rambutnya rontok sedikit demi sedikit setelah setiap sesi obat, hati saya sakit seperti diiris-iris. Tetapi saya tidak pernah mengizinkan diri saya menangis di depannya. Saya selalu tersenyum dan menceritakan kepadanya tentang rencana masa depan ketika dia sehat kembali. Ayah Rian juga tidak mau beristirahat di rumah. Beliau terus-menerus bolak-balik ke kota lalu kembali ke desa untuk mengurus upacara leluhur. Setiap kali datang, beliau selalu membawa sekantong buah-buahan desa. Kadang sesisir pisang matang dari pohon, kadang seikat sayuran segar dari kebun tetangga. Beliau duduk di samping ranjang putra, diam-diam memijat tangan dan kakinya, lalu menceritakan kisah-kisah lama di desa. Ada beberapa malam, saya dan ayah bergantian berjaga di samping ranjang Agung. Melihat tubuh kurus ayah, Rian meringkuk di kursi lipat di samping ranjang anaknya. Hati saya merasa sangat iba kepada ayah tua itu. Seumur hidup belum pernah sehari pun beristirahat. Tetapi justru kehadiran ayah, kesabaran, dan kasih sayangnya yang tanpa kata-kata telah menjadi sandaran psikologis paling kuat bagi kami berdua sebagai suami istri. Ayah tidak banyak berbicara tentang penderitaan. Beliau hanya bertindak dengan pengabdian yang diam-diam, mengingatkan kami bahwa kasih, sayang keluarga selalu menjadi obat yang paling berharga. Ada beberapa sesi kemoterapi dosis tinggi yang membuat Agung benar-benar melemah. Dia terbaring tak sadarkan diri. Napasnya tersengal-sengal membuat saya berkali-kali merasa seolah telah kehilangan dia selamanya. Pada saat-saat seperti itu, saya hanya bisa menggenggam erat tangannya. Diam-diam berdoa kepada leluhur dan semua kekuatan spiritual yang bisa saya pikirkan. Saya membacakan kepadanya halaman-halaman buku harian lama kami berdua, mengingatkan kembali kenangan sejak kami pertama kali jatuh cinta untuk membangkitkan tekadnya. Dan seolah-olah di saat-saat menjelang kematian itu, Agung masih merasakan cinta saya yang membara. Dia sedikit menggerakkan bibirnya seolah ingin membalas. Tangan gemetarnya menggenggam erat tangan saya seperti janji untuk tidak menyerah. Biaya perawatan di rumah sakit internasional sangat mahal. Setiap kali membayar biaya rumah sakit adalah angka yang membuat orang pusing. Tetapi saya tidak pernah menyesali keputusan saya. Karena saya tahu bahwa 5 miliar rupiah itu jika tidak bisa menyelamatkan orang yang saya cintai, maka itu hanyalah lembaran kertas tanpa makna. Hari-hari merawat suami di rumah sakit telah mengajarkan saya pelajaran tentang kesabaran dan keikhlasan. Saya merasa tumbuh banyak setelah kesulitan dan tantangan hidup. Saya tidak lagi peduli pada hal-hal yang bersifat pamer di luar. Tidak lagi memperhitungkan untung rugi. Satu-satunya yang saya inginkan saat ini hanyalah melihat Agung bisa duduk sendiri, melihat keluar jendela, dan menghirup udara segar di pagi hari.
Ikatan antara saya, Agung, dan Ayah Rian selama masa-masa sulit ini telah menciptakan tali kasih yang lebih kuat dari sebelumnya. Kami mengerti bahwa apapun hasil akhirnya, kami telah hidup dan berjuang sekuat tenaga untuk cinta dan kehidupan orang terkasih. Dan itulah nilai tertinggi dari kata keluarga. Setelah 3 bulan perawatan yang gigih dengan protokol ketat dan obat-obatan termahal, hari yang kami tunggu untuk menerima hasil evaluasi tahap awal akhirnya tiba dalam ketegangan dan kekhawatiran yang luar biasa. Saya dan Ayah Rian duduk di depan ruangan dokter kepala departemen. Kedua tangan saya saling menggenggam hingga pucat. Sedangkan Ayah terus-menerus memutar tasbih di saku baju. Mulutnya bergumam doa. Suasana rumah sakit yang biasanya bising. Di pikiran saya saat itu hanya tersisa suara detak jantung yang berdebar kencang seperti genderang perang. Ketika pintu ruangan terbuka, jantung saya tiba-tiba berdegup kencang. Firasat baik menyelinap ke dalam jiwa saya yang layu karena menunggu. Dokter mengumumkan bahwa sel kanker dalam tubuh Agung telah menunjukkan tanda-tanda berhenti berkembang dan sedang mengecil secara menakjubkan. Indeks tes darah dan hasil CT scan menunjukkan bahwa lesi di lambung secara bertahap terkontrol lebih baik dari yang diperkirakan. Ini adalah kemajuan yang sangat positif di luar dugaan kami untuk pasien stadium lanjut. Mungkin berkat semangat juang yang luar biasa dan perawatan yang penuh dedikasi dari keluarga, sehingga pasien merespons obat dengan sangat baik. Kata-kata dokter seperti melodi surgawi yang bergema di ruang perawatan yang dingin. Saya tidak bisa menahan diri lagi. Lalu terisak-isak di tempat. Air mata kebahagiaan. Kelegaan setelah sekian lama menahan diri. Dan juga rasa syukur yang mendalam terhadap keajaiban medis dan leluhur. Ayah Rian setelah mendengar kabar itu, beliau tidak bisa berdiri tegak. Harus berpegangan pada dinding agar tidak jatuh. Mata tuanya buram karena air mata. Beliau menangkupkan tangan berdoa ke 4 penjuru. Mulutnya bergumam, Tuhan Maha Melihat. Leluhur telah memberkati keluarga kita. Kiki. Kami segera berlari ke kamar pasien untuk memberitahukan kabar gembira kepada Agung. Dia sedang beristirahat setelah tidur sebentar. Wajahnya meskipun masih pucat, tetapi sudah tidak lagi menunjukkan ekspresi sedih seperti hari-hari sebelumnya. Ketika mendengar saya menyampaikan kabar baik, dia menatap saya dengan saksama untuk waktu yang lama seolah tidak percaya pada telinganya. Lalu sebuah senyum cerah. Senyum yang saya rindukan selama berbulan-bulan. Perlahan muncul di wajahnya. Dia mengangkat tangan mengusap rambut saya. Dengan lembut berkata dengan napas tersengal-sengal. Terima kasih. Sayang. Terima kasih. Ayah. Telah tidak meninggalkanku. Titik harapan pertama itu seperti sinar matahari pagi yang cerah menembus awan tebal yang menyinari jalan di depan yang tadinya penuh kegelapan bagi keluarga saya. Meskipun tahu bahwa jalan perawatan masih panjang dan penuh tantangan. Tetapi hasil ini telah memperkuat keyakinan kuat bahwa kami berada di jalur yang benar. Uang dari ayah benar-benar telah menunjukkan kekuatan ajaibnya. Itu tidak hanya membeli obat bagus, dokter ahli, tetapi juga membeli waktu dan kepercayaan untuk suami saya. Kami mulai saling menatap dengan mata penuh harapan. Tidak lagi kesedihan atau penghindaran, melainkan kesiapan untuk pertempuran berikutnya. Sore itu, langit kota tampak lebih biru. Udara juga terasa lebih ringan. Saya duduk di samping Agung menggenggam tangannya dan merasakan kehidupan yang bergolak kuat di setiap pembuluh darah orang yang saya cintai. Sebuah keajaiban nyata telah dimulai dari ketulusan dan kasih sayang tak terbatas dari keluarga. Saat saya baru saja keluar dari gerbang balai warga, iring-iringan mobil mewah terdiri dari 3 mobil hitam mengkilap. Tiba-tiba perlahan-lahan masuk dan berhenti tepat di depan saya. Di tengah keheranan semua orang di lingkungan itu, seorang pria paruh baya dengan penampilan berwibawa. Rambutnya sudah memutih, tetapi matanya masih sangat tajam turun dari mobil di tengah. Itu adalah ayah saya. Orang yang 8 tahun lalu saya berlutut meminta maaf, lalu pergi mengikuti panggilan cinta buta. Melihat ayah, semua kekakuan dalam diri, saya tiba-tiba lenyap.
Saya terisak memanggil ayah lalu berlari memeluknya. Ayah saya menepuk lembut bahu saya. Suaranya berat tetapi penuh wibawa. Mulai sekarang tidak ada lagi yang bisa menindas putri ayah. Ibu Ratna saat itu baru saja sadar. Melihat pemandangan itu beliau terbata-bata tidak bisa berkata-kata. Karena beliau tidak pernah menyangka bahwa menantu yang selama ini beliau remehkan sebagai orang tanpa ayah ibu ternyata adalah putri bangsawan dari keluarga terpandang di provinsi tetangga. Ayah saya bahkan tidak sudi melihat Rian. Beliau hanya memberi isyarat kepada para pengawal yang ikut untuk masuk ke rumah membereskan sisa-sisa barang peninggalan saya. Rian saat itu seperti orang linglung. Dia hendak mendekat untuk meminta maaf atau memohon ampun tetapi sudah dihalangi oleh pria-pria berjas hitam dari jauh. Para tetangga yang sebelumnya menatap saya dengan tatapan meremehkan, kini tiba-tiba mengubah sikap. Mereka buru-buru mendekat, bertanya dan memuji saya sebagai orang yang berpendidikan, terpelajar. Saya hanya tersenyum tipis sebagai clears throat. Ucapan salam karena saya memahami sifat manusia. Saat berjaya banyak orang di sekitar. Saat sulit hanya keluarga dan teman sejati yang tetap ada. Ayah saya menatap rumah yang telah saya tinggali selama 8 tahun. Tatapan penuh iba atas masa muda putrinya yang terkubur. Beliau menggenggam tangan saya dan membawa saya ke mobil. Mobil melaju meninggalkan di belakang suara bisikan-bisikan dan wajah pucat Rian yang berdiri terhuyung-huyung di tengah jalan. Duduk di mobil yang nyaman melihat pemandangan lingkungan yang perlahan menjauh ke belakang. Hati saya terasa ringan seolah baru saja melepaskan beban yang sangat berat. Saya menyandarkan kepala di bahu ayah. Merasakan kehangatan kasih sayang keluarga yang selama ini saya tolak demi mengejar ilusi kebahagiaan yang tidak nyata. Ayah saya mengatakan bahwa beliau selalu mengawasi saya selama 8 tahun ini. Hanya menunggu suatu hari, saya menyadari kebenaran dan pulang ke rumah. Beliau tidak mencaci maki. Hanya menyalahkan diri sendiri karena tidak melindungi saya lebih baik dari badai kehidupan. Saya memejamkan mata. Membiarkan air mata kebahagiaan mengalir di pipi. Karena saya tahu bahwa mulai sekarang saya tidak akan pernah lagi berjuang sendirian. Hidup maya yang lugu telah berakhir dan babak baru kembali ke villa keluarga. Saya menghabiskan beberapa hari untuk menenangkan diri dan merasakan kedamaian setelah hari-hari badai. Namun, saya tahu bahwa perang ini belum berakhir jika mereka yang serakah dan tidak setia belum membayar harga di hadapan hukum. Dengan bantuan Lia dan tim pengacara terbaik yang disewa ayah saya mulai menyelesaikan prosedur hukum untuk menggugat Rian dan Ibu Ratna. Surat gugatan cerai telah disiapkan. Dilampirkan dengan itu adalah serangkaian bukti pelanggaran monogami dan tindakan penganiayaan terhadap wanita. Yang terpenting, saya telah meminta pengacara untuk menuntut tindakan Rian yang menggelapkan harta bersama kami selama bertahun-tahun. Tabungan, sertifikat tanah atas nama Ibu Ratna dengan sumber dana dari saya dan Rian. Semuanya telah kami kumpulkan bukti bank lengkap untuk meminta pengadilan membekukan dan menyita. Rian mulai mengirim serangkaian pesan memohon. Dia mengatakan bahwa dia ditipu oleh Tia. Bahwa dia masih mencintai saya dan berharap saya memberinya kesempatan untuk memulai kembali. Membaca baris-baris tulisan itu, saya hanya merasakan jijik yang luar biasa terhadap seorang pengecut. Hingga saat terpojok pun masih ingin menggunakan perasaan untuk menutupi dosa-dosa yang tidak bisa dimaafkan. Saya tidak menjawab pesan apapun dan hanya membiarkan pengacara saya yang mewakili. Ibu Ratna juga tak henti-hentinya menelepon ayah saya untuk memohon belas kasihan. Mengatakan bahwa beliau hanya berpura-pura lemah sehingga memiliki pemikiran yang dangkal. Tetapi ayah saya dengan tegas menolak dan meminta beliau untuk membiarkan hukum yang memutuskan. Saya duduk di ruangan pengacara. Melihat setiap lembar dokumen yang tersusun rapi secara ilmiah dan hati saya merasa lebih teguh dari sebelumnya. Perang ini bukan untuk balas dendam karena kebencian, melainkan untuk menegaskan bahwa kejahatan dan kepalsuan tidak akan pernah memiliki tempat di masyarakat yang adil. Setiap malam saya masih sering duduk di balkon melihat ke arah cakrawala yang jauh merenungkan pelajaran pahit yang harus saya alami. Saya menyadari bahwa pengampunan tanpa kewaspadaan hanya akan menjadi lahan subur bagi orang-orang serakah untuk menaburkan benih pengkhianatan.
Saya berjanji pada diri sendiri akan menggunakan seluruh kekuatan saya untuk merebut kembali apa yang menjadi milik saya. Bukan hanya harta, tetapi juga kehormatan dan harga diri yang telah diinjak-injak. Hari sidang semakin dekat dan saya sudah siap menghadapi segalanya karena di belakang saya ada keluarga, teman-teman, dan kebenaran yang bersinar. Saya percaya bahwa setelah hujan, langit akan cerah. Dan bunga-bunga yang tumbuh dari kesulitan akan menjadi bunga yang paling indah dan gigih. Jiwa saya kini telah tenang seperti permukaan danau setelah badai. Tidak ada lagi kebencian. Hanya ada tekad kuat untuk merebut kembali kehidupan yang saya impikan. Pagi itu, kota diguyur hujan deras. Tiba-tiba seolah ingin membersihkan semua debu dan kekesalan dari hari-hari yang lalu. Saya duduk di mobil mewah ayah, melihat melalui jendela kaca yang berkabut. Hati saya terasa tenang secara aneh. Hari ini adalah hari sidang perceraian dan sengketa harta benda antara saya dan Rian. Ini bukan hanya prosedur hukum yang kering, tetapi adalah akhir dari 8 tahun masa muda yang penuh dengan kepalsuan dan kepahitan. Melangkah masuk ke lobi pengadilan, saya melihat sosok Rian. Dia mengenakan jas rapi, tetapi wajahnya tidak bisa menyembunyikan kelelahan dan kekhawatiran. Melihat saya berjalan bersama tim pengacara yang tangguh dan ayah saya yang berwibawa di samping, tatapan matanya sedikit berfluktuasi. Sekilas penyesalan atau ketakutan melintas, tetapi dengan cepat digantikan oleh ekspresi keras kepala yang membangkang. Rian masih percaya bahwa dia telah mempersiapkan segalanya dengan matang. Bahwa uang yang diam-diam dia transfer ke rekening Ibu Ratna atau sertifikat tanah atas nama beliau tidak akan bisa disentuh siapapun. Dia tidak tahu bahwa dalam perang ini, senjata terkuat saya bukanlah uang, melainkan kebenaran dan belas kasih terakhir untuk seorang ibu. Seminggu sebelum sidang, saya diam-diam menemui Ibu Ratna di rumah lama, tempat beliau hidup dalam kesulitan karena Rian telah diskors dari pekerjaan dan semua sumber penghasilan dibekukan. Melihat saya, beliau hendak berteriak mengusir seperti biasa. Tetapi ketika saya meletakkan di depannya hasil tes DNA Jojo dan bukti-bukti bahwa dia telah memiliki pria lain di kampung, beliau tiba-tiba terdiam. Mata tuanya menunjukkan keterkejutan yang luar biasa. Saya berbicara kepadanya dengan nada yang paling tulus bahwa beliau telah ditipu oleh putra kandungnya sendiri yang beliau percaya dan oleh pembantu yang licik selama bertahun-tahun. Saya tidak meminta beliau melakukan hal yang berlebihan. Hanya berharap beliau mau mengatakan kebenaran tentang asal-usul harta benda yang atas namanya untuk melindungi kehormatan terakhir keluarga Lim. Air mata penyesalan Ibu Ratna menetes di lembar hasil tes. Beliau menyadari bahwa cucu sulung yang beliau manjakan seperti harta karun adalah penipuan paling pahit dalam hidupnya. Ketika berdiri di depan mimbar saksi, Rian masih bersikeras bahwa harta benda atas nama ibunya adalah hasil tabungan ibunya seumur hidup. Sama sekali tidak terkait dengan pendapatan bersama kami berdua. Pengacara Rian mengajukan argumen tajam untuk membela pendapat itu. Bahkan dengan sengaja menyoroti fakta bahwa saya tidak memiliki kontribusi ekonomi karena hanya di rumah sebagai ibu rumah tangga. Namun, suasana di ruangan tiba-tiba hening ketika Ibu Ratna dipanggil sebagai pihak yang memiliki hak dan kewajiban terkait. Alih-alih membela putranya seperti biasa, beliau dengan gemetar mengakui di depan pengadilan bahwa seluruh uang pembelian tanah dan emas adalah pemberian Rian kepadanya selama 6 tahun terakhir. Beliau berbicara dengan suara terisak bahwa beliau tidak ingin menanggung dosa kepada leluhur karena membantu kepalsuan. Dan beliau meminta maaf kepada saya atas apa yang telah terjadi. Rian terdiam di tempat. Wajahnya berubah dari pucat pasi menjadi sangat putih. Kedua tangannya mengepal erat seolah tidak percaya pada apa yang baru saja dia dengar. Bukti-bukti bahwa dia menggelapkan aset satu persatu diajukan sehingga semua upayanya untuk menyangkal menjadi sia-sia di hadapan putusan hukum yang adil. Setelah perdebatan yang sengit, pengadilan mengeluarkan putusan yang adil. Memaksa Rian mengembalikan seluruh aset yang telah digelapkan dan membagi kembali harta bersama sesuai dengan proporsi kontribusi sebenarnya yang telah saya buktikan melalui faktur-faktur bisnis pribadi sejak saya masih gadis.
Kekalahan Rian secara resmi terjadi ketika informasi tentang pelanggaran etika dan penipuan finansialnya dikirim ke instansi tempat dia bekerja sehingga dia langsung dipecat. Tetapi rasa sakit terbesar bagi Rian mungkin bukan kehilangan uang, melainkan kebenaran tentang Jojo yang terungkap di tengah persidangan. Ketika pengacara saya mengumumkan hasil tes DNA yang menunjukkan bahwa Rian menderita azospermia kongenital dan Jojo sama sekali tidak memiliki kit darahnya, Rian menjadi gila. Dia berlari ke arah Tia yang duduk bersembunyi di barisan belakang. Pemandangan kacau terjadi ketika Rian berteriak menuntut penjelasan dari Tia. Sedangkan Tia hanya bisa menangis dan bergumam bahwa dia melakukan itu juga hanya karena ingin masa depan yang lebih baik untuk anaknya. Kebenaran telanjang itu seperti tamparan keras terhadap kesombongan dan kepercayaan buta Rian selama bertahun-tahun. Tia terungkap telah memiliki suami dan seorang anak kecil di kampung. Dia datang ke kota untuk bekerja sebagai pembantu lalu menggunakan kecantikan dan kelincahannya untuk menjebak Rian. Menjadikannya ayah palsu untuk membesarkan Jojo. Uang yang diam-diam Rian berikan kepada Tia untuk merawat anak sebenarnya dikirim oleh Tia ke suaminya yang asli di kampung. Rian hancur total. Dia kehilangan segalanya: keluarga, kehormatan, karir, dan bahkan anak yang selama ini dia banggakan. Setelah sidang, dia harus menghadapi hutang besar dari ganti rugi aset dan pinjaman cepat untuk membiayai gaya hidup mewahnya. Sebelum itu, saya melihat Rian digiring oleh petugas keluar pengadilan untuk menyelesaikan prosedur terkait. Melihat dia lesu seperti mayat hidup. Rambutnya hanya dalam semalam sudah memutih terlihat. Hati saya tidak merasa senang seperti yang saya kira, melainkan hanya merasakan rasa iba terhadap nasib manusia yang karena keserakahan dan keegoisan telah menghancurkan sendiri keharmonisan keluarganya. Mengenai Tia, setelah kebenaran terungkap, dia juga tidak lagi memiliki muka untuk tinggal di kota. Tetapi yang lebih pahit adalah suami di kampung ketika mengetahui dia menjadi istri simpanan orang lain juga telah meninggalkannya dan membawa Jojo pergi. Dia tanpa uang sepeser pun berkeliaran di kota. Tanpa seorang pun kerabat. Harus melakukan pekerjaan kasar yang paling berat untuk mencari nafkah sehari-hari. Saya berdiri dari jauh melihat pemandangan itu. Diam-diam berpikir bahwa andai saja mereka tahu batas, tahu menghargai apa yang mereka miliki, mungkin tragedi tidak akan terjadi. Hidup ini memang sangat adil. Siapa yang menabur angin pasti akan menuai badai. Dan mereka yang menggunakan kepalsuan untuk membangun kebahagiaan cepat atau lambat pasti akan menerima akhir yang pahit. Saya melangkah keluar dari pengadilan. Menarik napas. Dalam-dalam menghirup udara segar setelah hujan. Merasa seperti baru terlahir kembali dari tumpukan abu masa lalu. Saya tahu bahwa mulai sekarang jalan yang saya lalui tidak akan lagi diintai bayang-bayang pengkhianatan. Beberapa bulan setelah kasus berakhir, saya tidak sengaja melewati lingkungan lama tempat saya pernah tinggal selama 8 tahun sebagai menantu. Rumah megah dulu kini telah digantung papan dijual untuk membayar hutang Rian. Sedangkan Ibu Ratna harus pindah ke kamar kos kecil dan sempit di dalam gang gelap. Saya menghentikan mobil dari jauh. Melihat sosok Ibu Ratna yang kurus kering. Punggungnya sudah bungkuk. Sedang sibuk membawa kantong sampah untuk dibuang. Tidak ada lagi kemewahan dan kekuasaan ibu mertua yang selalu memerintah menantu. Kini, beliau hanyalah seorang wanita tua yang kesepian dan menderita. Wajahnya dipenuhi kerutan penyesalan dan kesedihan. Saya mendengar bahwa Rian saat ini masih berjuang dengan hutang-hutang. Dia terus-menerus berganti pekerjaan karena tidak tahan dengan tekanan dan cibiran rekan kerja yang mengetahui masa lalunya. Kesehatan Ibu Ratna semakin menurun. Kesendirian di kamar kos yang sempit dan penyesalan yang terlambat mungkin adalah hukuman terberat bagi seseorang yang pernah mengutamakan kehormatan semu dan uang daripada kasih sayang sesama. Malam itu, saya duduk sendirian di ruang kerja yang luas di villa ayah. Melihat foto-foto lama dan merenungkan pelajaran berharga yang telah diajarkan hidup kepada saya. Saya menyadari bahwa pengampunan seorang wanita tidak terbatas, tetapi harus ditempatkan pada tempatnya dan diberikan kepada orang yang pantas. Jika saya tidak waspada untuk bangkit,
Mungkin sekarang saya masih menjadi wanita malang. Minum pil beracun dan membesarkan anak dari orang yang telah merampas kebahagiaan saya. Kesabaran dan penderitaan tidak pernah menjadi cara untuk menyelesaikan masalah, melainkan hanya akan membuat orang-orang serakah semakin berani. Ibu Ratna dan Rian telah membayar harga yang sangat mahal untuk keegoisan dan perhitungan rendah mereka. Tetapi mungkin pelajaran terbesar yang mereka terima adalah kehilangan kasih sayang keluarga dan kehormatan. Hal-hal yang meskipun dengan uang berapapun tidak akan pernah bisa dibeli kembali. Saya tidak lagi membenci Ibu Ratna karena saya mengerti bahwa beliau juga hanya korban dari pemikiran patriarkal dan keserakahan buta. Sesekali saya masih meminta Lia mengirimkan kepada beliau sedikit obat herbal dan kebutuhan pokok secara anonim. Bukan karena rasa kasihan, melainkan karena sedikit kenangan lama yang tersisa di hati saya. Melihat ke masa depan. Saya melihat cakrawala yang luas dengan rencana dan impian baru menanti saya. Saya telah belajar mencintai diri sendiri sebelum mencintai orang lain dan belajar bahwa nilai seorang wanita tidak terletak pada apakah dia bisa memiliki anak atau tidak, tetapi terletak pada kebijaksanaan, keberanian, dan harga dirinya. Bunga-bunga di tengah kesulitan selalu menyebarkan aroma harum dan paling gigih. Dan saya adalah bunga yang telah bangkit setelah badai kehidupan. Saya tersenyum. Senyum lega dan bangga. Siap melangkah maju di jalan yang luas di depan. Tempat ada kehangatan matahari. Ada cinta sejati dan juga masa depan cerah menanti. Bunga yang telah bangkit dari kesulitan badai. Para pembaca yang budiman. Setelah mendengarkan cerita ini, saya menyadari bahwa di dunia ini hal yang paling menyakitkan bukanlah kemiskinan, melainkan diremehkan dan dikhianati oleh orang yang paling kita cintai. Saya sangat bersimpati pada tokoh utama. Seluruh masa mudanya diam-diam berkorban untuk keluarga, tetapi sebagai gantinya hanya menerima ketidakpedulian dan keegoisan. Tetapi hal yang paling berharga adalah setelah semua luka, dia tetap tidak kehilangan kebaikan dan ketulusannya. Karena ada orang-orang yang semakin melalui penderitaan, semakin belajar bagaimana hidup dengan kuat dan pengertian. Saya juga berpikir cerita ini adalah pengingat yang sangat patut direnungkan. Dalam sebuah keluarga, uang mungkin bisa membuat hidup lebih berkecukupan. Tetapi hanya kasih sayang dan rasa hormat yang bisa mempertahankan kebahagiaan jangka panjang. Sebuah rumah tidak perlu terlalu mewah. Hanya perlu tempat di mana ada orang yang peduli, yang tahu bagaimana saling mendukung di saat sulit. Itu sudah cukup hangat. Akhirnya, saya percaya bahwa orang yang hidup tulus akan diperlakukan dengan lembut oleh kehidupan. Mungkin mereka pernah mengalami banyak kerugian. Tetapi kebaikan dan karakter yang baik pada akhirnya akan menjadi hal yang membantu mereka menemukan kembali kedamaian dan kebahagiaan sejati.